Kak, Kak, dengarkan penjelasanku. Penjelasan? Coba jelaskan. Di pesta ulang tahun ayah, kau malah selingkuh dengan tunanganku. Lintian, Kau memang adik yang baik. Jangan pukuli dia lagi. Ada orang. Ada orang. hentikan. Sedang apa kalian? Ayah, Dia sudah gila. Xiaotian, wajahmu. Linhan, kenapa kau pukuli adikmu? Apa yang terjadi? Tidak malukah? Lin Han mencoba memperkosaku. Xiaotian yang menyelamatkanku. Benar, dia memang binatang. Ayah, dia benar-benar binatang. Dia tidak pantas tinggal di keluarga kita. Xiaotian. Aktingmu bagus. Bagaimana kalau kita periksa CCTV di ruangan itu? Lihat apa yang kalian berdua lakukan. Mulai hari ini, suku pohon tidak punya orang sepertimu. Kartu-kartumu akan kusita semua. Pergi dari sini. Anak durhaka. Ibu, kalau bukan karena ibu meninggalkan rumah ini untukku, aku pasti sudah jadi gelandangan. Bersambung. Beras di rumah sudah habis lagi. Urusan balik ke kota sudah ditunda 2 bulan. Soal pekerjaan di kantor kelurahan juga belum ada kabarnya. Ini gimana dong? Suara apa itu? Dari mana datangnya? Ini padat ya. Kamu siapa? Kenapa gentong airmu terhubung dengan gentong airku? Sekarang tahun berapa? Lin Han, tahun 2020. Tahun 2020? Gila ya. Ini beneran? Bersambung. Saudara Lin Han. Halo. Halo Saudara Lin Han. Sekarang tahun 1980. Meskipun ini sangat sulit dipercaya, tapi kenyataannya ada di depan mata. Aku tidak bisa tidak percaya. Namaku Meng Lu. Aku tinggal di desa. Tahun 78 turun ke desa. 1960. Ini bukan mimpi. Tong air ini benar-benar bisa terhubung ke masa lalu. Lintian Zhouwan. Kalian pikir dengan mengusirku dari suku pohon, semuanya selesai? Aku punya ini. Aku punya semua kemungkinan untuk membalikan keadaan. Ini apa? Jam tangan. Ini juga tidak ada jarumnya. Kenapa ini? Pertama, buktikan ketulusanku. Sekalian biar dia lihat teknologi masa depan. Saudari Meng Lu, percayalah pada semua hal yang sulit dipercaya ini. Aku Lin Han dari tahun 2020. Aku butuh bantuanmu. Sebagai balasannya, aku bisa memberitahumu perkembangan 40 tahun ke depan. Membuatmu dan keluargamu hidup lebih baik. 40 tahun ke depan? Entah kau manusia atau hantu, dewa atau orang masa depan, karena kau bilang bisa membuat keluargaku hidup sejahtera, maka aku percaya padamu sekali ini. Bersambung.
Saudara Linhan, aku percaya kamu koin yuan ini adalah yang ditinggalkan ibu saya katanya untuk jadi mas kawin saya nanti. Lihat di tempat kamu apakah ini berharga dan apa yang kamu perlu saya cari. Tidur dulu besok ke pasar barang antik. Lihat harga apa? Lihat-lihat, tengok-tengok. Tidak usah sungkan-sungkan. Selama bertahun-tahun ini masih berkat perhatian Anda. Bos, Anak muda, lihat saja. Saya Lau Chian di sini banyak terima kasih. T36 Prangko Monkey Geng Shen T6 ya. Baik. Tidak masalah, hal ini saya tanggung. Ya tidak akan terlambat. Anak muda, kamu mau menjual apa? bos silakan lihat. Ya, dari tahun 3 Republik kondisi masih lumayan. Kasih harga fair, 800. Bos, sepertinya tidak serius mau beli. Saya akan tanya ke tempat lain. Anak muda jangan buru-buru. Bisnis gagal, persahabatan tetap, harga bisa dibicarakan, harga pasti, 1.500 benar-benar tertinggi. 2.000 kurang 1 sen tidak dijual. Baik, lihat kamu juga cukup langsung, 2.000 berarti 2.000 buat jadi teman. Datanglah. Bos, kupon roda ini berapa harganya? Ini barang lama simpan untuk kenang-kenangan 150. Saya ingat di serial TV tahun 70 dan 80 sepeda. Setara dengan barang besar di rumah, satu kupon sulit didapat. Dengan ini Menglu keluar urus bisnis kecil akan jauh lebih mudah. Baik, beli 2 ini bersama, kasih saya. Jalan baik. Belum selesai, tunggu lanjutannya. Hati-hati di jalan. Maaf. Wah, Bos Jiang datang juga hari ini? Silakan duduk. Orang yang baru saja keluar tadi datang untuk menjual barang. Seorang anak muda menjual koin Yuan Dato. Coba lihat. Kondisinya bagus, terlalu baru, agak menarik. Apa yang Anda katakan? Bukan apa-apa. Tuan Qian, orang tadi itu asalnya dari mana? Yang ini saya memang tidak tahu. Wajahnya asing. Sepertinya tidak sering main di bidang ini, tapi orangnya cukup luas. Harganya juga paham pasar. Nona Jiang, Anda tertarik padanya? Mungkin, seorang anak muda yang membawa koin perak tua yang begitu baru untuk ditukar uang. Memang cukup menarik. Bersambung. Kupon ini kalau dikirim pasti bisa membantunya. Harus cepat-cepat dipakai, memperbaiki hidup. Juga bisa lebih baik membantuku mengumpulkan barang. Menglu, Yuan Datu, aku jual seharga 800. Cukup untuk beberapa waktu. 2 kupon roda ini. Untukmu, di tempatmu punya sepeda. Akan jauh lebih mudah. Ambil yang satunya untuk ditukar uang. Kamu butuh apa, bilang saja padaku. Aku yang cariin. Perangko monyet gengsen T56 ya, oke. Tidak masalah, urusan ini serahkan padaku. Oh iya, selain itu, kalau ada waktu, kamu pergi saja ke kantor pos. Cari yang baru terbit tahun ini, nilai nominal 8 sen, warna merah bergambar monyet. Beli sebanyak yang ada, harus cepat. Menglu, semoga tong air ini bisa membuat kita semakin baik. Laujang, Xiaomang. di sini ada yang baru terbit 8 sen bergambar monyet. Oh, perangko monyet gengsen baru datang belum lama, nggak banyak yang beli. Mau berapa? 1 lembar ini aku ambil semua. Bersambung. Pak Ajang, Xiaomeng. di sini ada yang baru keluar perangko 8 sen dengan gambar monyet. Oh, perangko monyet gengsen ya. Baru datang tidak lama, tidak banyak yang beli. Kamu mau berapa? 1 papan ini saya ambil semua. 6,4 rupiah. Ini untuk Anda. Oh, saya masih ada beberapa perangko lepas. Semua saya berikan padamu. Oh iya, masih ingin menanyakan sesuatu pada Anda. Di sini bisa beli sepeda? Sepeda Feng Huang, Yongju, Feige. Saya punya informasinya. Kuponnya kamu punya. Tanpa kupon tidak bisa. Kupon saya punya 2. Diberikan keluarga. Xiaomeng mau berunding denganmu tentang sesuatu. Anak saya bulan depan menikah. 3 barang besar hanya kurang sepeda. Kupon. Sungguh sulit didapat. Bisakah Anda beri saya 1? Harganya bisa dibicarakan. Saya beri Anda.
Anda bisa beri saya berapa? Atau bagaimana saya beli sepeda? Sepedanya saya atasi untukmu, jamin sepeda Feng Huang model terbaru. Sedangkan untuk uang kupon ini 100, saya beri kamu 100 rupiah. Ini pasti harga paling adil. Baiklah Pak Jang, saya percaya Anda. Kalau begitu, kuponnya bisa saya beri 100 rupiah. Ada juga sepeda wanita, minggu depan bisa diambil. Bisa, pasti bisa Xiaomeng. Kamu benar-benar membantu saya besar. Ini surat pengambilan barang. Kalau begitu saya pergi dulu ya. 100 rupiah ditambah sisa sebelumnya. Modalnya tidak sedikit, sepedanya juga sudah ada jalannya. Lin Han benar, tidak bisa hanya menunggu. Saya harus cepat, lihat bisa berbisnis kecil apa. Cari uang untuk beli sepeda. Saudara Lin Han, perangko yang kamu minta sudah kubeli. 1 lembar penuh 80 keping. Aku juga bawa beberapa yang lepas. Total habis 6 yuan 4 mau. Jujur, agak sayang juga sih. Uang segitu bisa beli banyak beras dan tepung. Tapi kalau kamu bilang ini penting, aku percaya. Bagus sekali, kondisinya sempurna. Soal pekerjaan di kantor kelurahan itu masih belum ada kabarnya. Seharian cuma nganggur di rumah, hati terasa hampa. Aku juga bingung harus bagaimana ke depannya. Kamu kan dari masa depan. Bisa kasih aku petunjuk nggak? Tahun 1980. Kebingungan. Iya. Di persimpangan peralihan dari ekonomi terencana ke ekonomi pasar, banyak pemuda yang kembali ke kota menghadapi masalah yang sama. Tapi ini juga awal dari peluang yang bertebaran. Meng Lu, perangkonya sudah diterima, kondisinya sangat bagus. Lembaran perangko ini nanti di masa depan harganya selangit. Kuyakin ini adalah langkah kunci untuk mengubah keadaan kita. Soal kebingunganmu itu aku mengerti, tapi coba dengarkan, zaman sedang berubah. Sepengetahuanku, negara akan segera menetapkan dukungan untuk usaha perorangan. Ini peluang yang sangat besar. Kamu bisa coba mulai dulu dengan usaha kecil-kecilan. Besok coba lihat-lihat dulu jalannya. Yang satu ini adalah modal awalnya. Bersambung. Meng Lu. Ayo kita semangat bersama. Mari lihat. Kualitasnya luar biasa. Wah, adik kecil datang lagi. Hari ini ada barang bagus apa lagi? Tolong rawat toko kecil saya ini. Yang ini adalah bos malam, kolektor besar. Datang hari ini karena memang ada barang yang ingin saya minta pendapat kalian berdua. Perangko monyet gengsen Tepang Benam. Kondisi fisiknya luar biasa. Lemas Li, belum pernah ditempel. Warnanya cerah, lubang perforasi lengkap. Barang bagus ini. Ayo adik kecil, silakan duduk. Perangko ini menurut harga pasar, harganya sekitar 7-8 ribu sampai sedikit di atas 10 ribu. Tergantung kondisi spesifik dan jalurnya. Yang ini saya tawar 10 ribu. Kakian, kondisi perangko ini termasuk kelas atas. Kalau mau ditaruh di rumah lelang, ketemu orang yang suka, harganya mungkin bisa lebih tinggi. Tuan ini, boleh tahu panggilannya? Oh, panggil saja Xiaolin. Tuan Lin, yang ini cuma 1 lembar. Tidak, yang seperti ini saya punya 1 lembar penuh dan semuanya nomor berurutan. Kondisinya lebih bagus dari yang ini. Nama pabrik di pinggir kertas juga lengkap. 1 lembar penuh. Xiaolin, kamu tidak sedang bercanda kan? Sekarang barang ini sangat langka. Tuan Lin, kalau benar punya lembaran penuh, bolehkah saya dan Bos Kian melihatnya? Harganya bisa dibicarakan. Bisa. Barangnya disimpan dengan baik di rumah. Hari ini saya kesini hanya ingin bertanya pada kalian semua untuk memberi harga. Ingin meminta kalian semua memberi harga yang wajar. Kalau lembaran penuh, menurut harga premium per lembar, harus pertimbangkan juga kelengkapannya. Saya tawar 1 juta. Bersambung. Saya tawar 1 juta. Kakian, kalau untuk 1 keping harganya masih lumayan. Tapi kalau untuk 1 set lengkap, agak terlalu konservatif. Tuan Lin, saya tawar 1.200.000. Kebetulan saya juga kenal beberapa teman di rumah lelang. Kalau di lelang, harganya mungkin bisa lebih tinggi. Cuman waktunya agak lama. Komisinya juga lumayan tinggi. Harga lelang memang lebih tinggi, tapi itu butuh waktu dan koneksi. Tapi saya butuh dana cepat sekarang. Waktu adalah uang. Bos Kian.
Bos malam menawar 1.200.000. Bagaimana dengan Anda? Saya tawar 1.500.000 tunai, bisa diselesaikan sekarang juga. Tapi Xiaolin, kamu harus jamin kondisinya sama persis dengan yang ini. Deal. Barangnya ada di dekat sini. Saya pulang dulu ambil. 2 jam lagi kita selesaikan transaksinya di sini. Sepertinya Bos Kian sudah yakin menang. Kalau begitu, saya tidak mengganggu lagi. Baik-baik, hati-hati di jalan bos malam. Halo, apakah ini Tuan Lin kedua? Bersambung. Siap-siap, bos malam, hati-hati di jalan. Halo, apakah ini Lin Ershao? Saya Lau Jian dari toko harta. Anda sudah lama menginginkan T46. Hari ini saya ada stoknya. Baik. Anda ingin datang lihat sendiri ya? Wah, bagus sekali. Saya tunggu Anda di sini. Mari lihat, mari lihat. Laucian. Barangnya sudah sampai? Wah, Ershao, Anda datang cepat sekali. Penjualnya sedang ambil barang. Seharusnya sebentar lagi sampai. Silakan duduk di sini Anda berdua. Minum teh dulu. Saya akan buru-buru si penjual. Oke. Aduh, Xiaoya, tahu nggak perangko monyet ini buat siapa? Kamu bilang ini penting banget. Dengar ya, bulan depan adalah ulang tahun ke-80 nenek dari suku air, keluarga terkaya. Ulang tahun ke-80. Nenek ini nggak punya hobi lain, cuman suka mengoleksi perangko. Terutama ingin dapat satu set yang awal, perangko Shio monyet yang lengkap. Perangko monyet tahun 80-an ini sudah termasuk yang terbaik, benar-benar sulit dicari. Asalkan kita bisa membuat si nenek senang, kita bisa dekat dengan suku air, maka di keluarga kita akan dapat apapun yang kita mau. Segalanya akan lancar. Kakak Tian, kamu hebat banget. Mikirinnya detail sekali. Tentu saja, asalkan aku berhasil dapatkan kerjasama kali ini, posisiku di keluarga kita akan benar-benar kokoh. Nanti saat itu tiba, aku akan buat Lin Han di kota air selamanya nggak bisa bangkit lagi. Dia pantas dapat itu. Mana bisa dibandingkan dengan kamu? Pandai sekali bicara. Kalian berdua, di mana-mana bisa mencuri ya? Bersambung. Nanti saat hari itu tiba, aku akan membuat Lin Han di kota air tidak bisa bangkit lagi seumur hidupnya. Itu salahnya sendiri, mana bisa dibandingkan denganmu. Kamu pandai sekali bicara. Kalian berdua, di mana-mana bisa mencuri ya? Wah, siapa rupanya? Ini kan si orang yang diusir dari rumah dan sekarang tidak punya uang sepeser pun. Kakak yang baik ini, kak, ada apa ini? Ini sampai terlantar di jalanan, tidak ada tempat tinggal. Datang ke toko barang antik untuk minta-minta. Atau ibumu meninggalkan beberapa barang rongsokan mau ditukar di sini buat beli beberapa kue mantou. Kak, Bos Kian, Bos Kian. Lo cari Bos Kian. Cari Bos Kian buat apa? Jangan-jangan mau pinjam uang, Kak Lin Han. Terima kenyataan, di suku pohon sudah tidak ada tempat untukmu. Di kota air juga tidak akan ada tempatmu. Lihatlah keadaanmu sekarang. Apa bedanya dengan gelandangan, betul kan, Kak? Bos Kian. Lin Han. Kamu pura-pura apa di depan aku? Masih pura-pura tenang, iya kan? Aku beritahu kamu cuman sampah yang dibuang keluarga sampah. Mengerti tidak? Barang apapun di sini sekarang kamu sanggup beli tidak? Kalau kotor karena kau pegang, kau sanggup ganti tidak? Cepat pergi dari sini. Jangan mempermalukan diri di sini. Mengerti tidak? Sebentar lagi ada klien besar yang datang. Ini bukan tempat yang cocok untukmu. Loh, Tuan Lin Han sudah kembali. Ini? Kalian berdua saling kenal. Kenal dong, sangat kenal. Ini kan si orang yang tidak mau belajar, lalu diusir dari keluarga kakak yang baik itu. Lau Chen. Ambang pintumu kok sekarang serendah ini, siapapun bisa masuk. Ini tuan kedua perangko monyet itu milik tuan besar ini. Apa? Penjual yang kamu maksud itu dia? Dia punya lembaran utuh perangko monyet. Bersambung. Apa? Pembelinya dia? Apa aku salah dengar? Lin Han, kamu punya satu lembar penuh perangko monyet. Lihat dirimu sendiri, bawa tas compang-camping, pakai baju compang-camping. Dari mana kamu keluar? Kamu tahu perangko monyet edisi 1980 berapa harganya? Kamu ngerti nggak? Aku kasih tahu, kamu bahkan segitiga perangkonya aja nggak mampu beli.
Lin Han, aku tahu hatimu sakit, diusir dari suku pohon, pasti susah. Tapi jangan sampai kamu menipu orang. Tuan Qian itu pedagang yang jujur, jangan bikin dia susah. Iya, betul. Lin Ershao, Nona Su, Lin Han sebelumnya pernah jual 1 koin Yuan Datou di sini. Lancar sekali, dan tadi dia bawa perangko monyet itu untuk aku periksa. Asli. Jangan bodoh. Aku kasih tahu. Sekarang tipu-tipu makin canggih. Tahu nggak? Pertama kasih yang asli buat kamu percaya. Memancing. Nanti pas kamu mau lihat yang utuh atau mau transaksi dalam jumlah besar, langsung diganti barangnya. Barang jelek dijual mahal. Ngerti nggak? Jangan bodoh ya. Suruh dia keluarin barangnya dulu. Aku juga mau lihat. Kamu bisa keluarin apa sih? Kamu beneran punya? Ada. Aku bawa. Tuan Qian, barangnya ada di sini. Lama amat sih. Nggak ada kan? Buka dulu. 5 juta, bayar tunai. Sudah dicek kan? Pasti, asal barangnya asli, uangnya langsung siap. Aktingnya mirip banget, aktor. Buka, biar kami lihat. Aku mau lihat barang mahal macam apa ini. Bersambung. Aku lihat barangmu ini. Apa barang yang sangat berharga ini? Silakan. Benar. Pasti asli dan perekat asli. Kondisi sempurna, nomor seri benar, nama pabrik di pinggir kertas jelas. Tuan Lin Han, perangko edisi Anda ini dalam 30 tahun saya berkecimpung di bidang ini adalah yang paling sempurna yang pernah saya lihat. Tidak mungkin, sama sekali tidak mungkin. Dari mana kamu dapatkan ini? Dengan uang dari mana kamu beli ini? Kamu mencuri uang keluarga ya? Lintian imajinasimu. Apakah hanya terbatas pada mencuri? Lin Han. Kak, bulan depan adalah ulang tahun besar Nyonya Suku Air. Perangko ini memang. Hadiah yang paling cocok untuk diberikan kepada beliau. Menjalin hubungan dengan suku Air sangat penting bagi keluarga kita. Sebagai anak sulung keluarga kita, kamu membantu sedikit tidak masalah kan? Kakak seperti ini. Perangko ini jangan kamu jual. Berikan padaku, aku bawa pulang untuk ayah saja. Bersambung. Kak, kamu begini perangko ini. Kamu juga jangan jual lagi. Kasih saja ke aku bawa pulang untuk ayah saja. Wajahmu ini benar-benar lebih tebal dari tembok kota perangko ini milikku. Mau jual ya jual, kalau nggak mau jual, jangan harap ada yang bisa ambil. Baik. Lin Han keras kepala. Kamu pikir kalau perangko ini kamu jual ke Lao Chen, aku nggak bisa dapat ya? Lao Chen kamu terima, aku tawar 2 juta, aku beli. Ini. Bapak Lin Han, Anda lihat si nomor 2 ini memang sangat butuh. Ini Bapak Qian? Kalau perangko ini akhirnya jatuh ke tangan Lintian. Kalau begitu aku pilih nggak jual. Lin Han, kamu maksudnya apa? Kamu main-main sama aku? Harganya sudah disepakati, kamu bilang nggak jual ya nggak jual. Jangan diberi muka malah nggak mau. Dengar ya, hari ini mau jual ya harus jual. Nggak mau jual ya tetap harus jual. Kalau tidak, aku Lao Chen sudah berkecimpung di dunia ini 30 tahun. Banyak caranya buat perangko kamu ini di kota air. Satu pun nggak akan laku buat kamu pegang sampai busuk. Perangko ini aku beli. Ramai sekali. Perangko monyet edisi ini, karena Bapak Lin ini nggak mau jual ke kalian berdua, kalau begitu aku yang beli. Bersambung. Ramai sekali di sini. Perangko monyet edisi ini, karena Tuan Lin ini tidak mau menjualnya kepada kalian berdua, maka saya yang beli. Nona Jiang. Izinkan saya perkenalkan, ini adalah putri dari grup Jiang Xinyao, Nona Jiang. Ini adalah pemilik toko harta Pak Qian. Yang ini adalah putra kedua grup Lin, Lin Tian. Ini adalah Tuan Lin. Saya tadi dengar sedikit dari luar. Perangko monyet edisi ini kondisinya benar-benar seperti kata Pak Qian, sangat sempurna. Benar sekali. Saya Lao Chen, jamin dengan reputasi 30 tahun saya. Perangko ini pasti ini. Baik, Tuan Lin meminta harga 1,5 juta. Ya, dan Pak Qian juga sudah memeriksanya, sudah dipastikan benar. Tapi, sekarang ada sedikit masalah. Saya sudah dengar tadi. Ada yang mau menawar lebih tinggi untuk merebutnya. Ada yang lupa diri demi keuntungan mau menjualnya lagi.
Pak Kian, Tuan Lin sekarang sudah menyatakan dengan jelas, perangko edisi ini kalau akhirnya jatuh ke tangan Tuan Muda Lin, dia tidak akan jual. Kalau begitu, sekarang saya beli perangko ini dengan harga yang sama, 1,5 juta, untuk diberikan kepada nenek saya sebagai hadiah ulang tahun ke-80. Kamu ada keberatan? Tidak ada, sama sekali tidak ada. Nona Jiang mau membelinya adalah keberuntungan toko kecil saya. Perangko ini dengan Anda sungguh cocok sekali. Nona Jiang? Nona Jiang, karena ini adalah hadiah ulang tahun untuk Ibu Jiang, saya tidak akan merebut kesenangan orang, tidak akan mengganggu kesenangan Nona Jiang. Ayo kita pergi. Bersambung. Bos malam tolong periksa sekali lagi untuk saya. Pak Lin, 150 juta, tunai atau transfer? Transfer saja lebih mudah. Ini akun pribadi saya, manajer rumah tangga. Hubungi dia, dia akan langsung mengatur transfer. Saya ambil perangko sekarang, boleh? Boleh, Nona Jiang sangat berani. Oh ya, Pak Lin. Ada satu hal lagi yang ingin saya tanyakan. Silakan lanjutkan bicara, kalian berdua. Silakan, Nona Jiang. Pak Lin bisa mengeluarkan perangko monyet yang begitu lengkap. Pasti pandangan dan keberuntungannya bagus. Nona Jiang terlalu memuji, didapatkan secara tidak sengaja. Selain mengumpulkan perangko, nenek saya belakangan terus memikirkan sebuah lukisan lama. Itu dilihatnya saat muda. Sayangnya setelah itu tidak bisa ditemukan. Tidak tahu apakah Anda pernah mendengar atau ada kesempatan menemukannya. Cari sekarang untuk saya, dari mana dia mendapatkan perangko itu, dan juga dia dengan Jiang Xinyo itu bagaimana mereka terhubung. Cepat cari! Belum selesai. Nenek saya akhir-akhir ini terus memikirkan sebuah lukisan tua. Lukisan apa? Aku nggak terlalu paham dengan hal-hal seperti lukisan dan kaligrafi. Tapi, aku bisa bantu cari tahu. Judul lukisannya adalah Hangatnya Sungai. Bukan karya maestro kuno, ini dilukis sekitar 60-70 tahun yang lalu oleh seorang pelukis bernama Bai Shisanren. Ukurannya tidak besar, sekitar 4 cip persegi. Lukisannya menggambarkan tepi sungai di awal musim semi, dahan willow baru bertunas. Beberapa ekor bebek bermain di air sungai yang mulai menghangat. Tekniknya tidak terlalu halus, tapi punya kesan liar dan penuh kehidupan yang langka. Kata nenek, lukisan itu dulu bukanlah karya terkenal, lebih seperti hadiah elegan antar kalangan sastrawan. Bai Shisanren? Aku bisa minta Meng Lu bantu mencarinya. Bai Shisanren, Hangatnya Sungai. Aku catat, tapi lukisan seperti ini sepertinya sudah sangat tua dan bukan karya maestro terkenal. Mencarinya mungkin agak sulit, tapi aku akan berusaha sebisaku mencarikannya untukmu. Saya mengerti. Bapak Lin bisa mendapatkan perangko monyet dengan kondisi sebaik ini sudah merupakan sebuah keberuntungan yang langka. Anda mungkin adalah tipe orang yang bisa menemukan jodoh seperti itu. Jika di kemudian hari Anda beruntung menemukannya, entah itu karya asli atau salinan yang dapat dipercaya, tolong hubungi saya. Suku air pasti akan membalas budi dengan baik. Nona Jiang terlalu memuji, karena ini adalah beban hati nenek Jiang. Aku pasti akan lebih memperhatikannya. Jika ada kabar, pasti akan kuberitahukan padamu. Baik, kalau begitu saya tidak akan mengganggu Anda lagi. Saya tunggu kabar baik dari Anda. Aku akan berusaha. Kedit Mabes. Xiaotian, ada apa? Xiaotian, ada apa? Wajahmu kenapa pucat sekali? Ibu, ayah, coba tebak hari ini di jalan barang antik, siapa yang kutemui? Siapa? Apa kamu lagi bertengkar dengan teman-teman nakalmu itu? Lin Han. Dia? Apa dia sekarang jadi pengemis? Dia malah jadi pengemis? Tahu tidak ayah, sekarang dia malah sedang naik daun. Hari ini aku pergi ke toko harta, kebetulan ketemu dia. Dia lagi jualan barang di sana. Jualan? Barang apa yang berharga bisa dia jual? Jangan-jangan dia mencuri barang dari rumah? Malah mencuri? Kalian tahu dia jual apa? Satu set lengkap perangko monyet edisi 80-an. Kualitasnya luar biasa. Lau Chen sudah memeriksanya. Katanya ini barang langka. Perangko monyet edisi 80-an selembar penuh.
Dari mana dia dapatkannya? Itu mana aku tahu. Aku lihat perangkonya bagus, pikir pasti ini hadiah yang paling pantas untuk nenek dari suku air. Bener kan? Lalu aku mendekat, aku bilang padanya, perangko ini keluarga lagi butuh mendesak. Aku bilang, begini, kamu kan anak sulung suku pohon, kasih perangkonya padaku. Aku kasih ke ayah. Kalau ayah senang, siapa tahu dia mengizinkanmu pulang. Tapi apa yang terjadi? Dia langsung cemberut padaku. Tahu tidak ayah, katanya suku pohon sudah mengusirnya. Bahkan mengejek kita, bilang kita tebal muka. Baru ingat dia margalin setelah lihat dia punya barang bagus. Godong, dengar itu. Dasar anak ini pasti sangat membenci kita. Xiaotian juga bermaksud baik untuk keluarga. Tahu tidak ibu, belum selesai. Aku bilang, kalau mau jual, aku beli dengan harga lebih, pasti boleh kan? Ternyata aku tidak tahu dia dapat keberuntungan apa. Dia berhubungan dengan Jiang Xinyao dari suku air itu. Entah kenapa Jiang Xinyao langsung mau beli perangkonya. Langsung transfer di tempat. Godong, jangan marah, nanti sakit. Ayah, lihat kan, dulu ayah masih iba, kasih dia satu rumah tua. Sekarang dia sedikit bisa, langsung melawan keluarga. Sudah, kenapa aku punya anak tidak berbakti seperti ini? Dulu mengusirnya dari rumah, itu benar. Berani juga dia berhubungan dengan suku air. Lihat sampai kapan dia bisa sombong. Bersambung. Menglu, ada urusan pribadi yang ingin ku minta bantuan darimu. Tolong perhatikan sebuah lukisan untukku. Judulnya Hangatnya Sungai. Ditandatangani oleh Bai Shisanren. Lukisannya sendiri menggambarkan bebek bermain air di tepi sungai di musim semi. Lukisan ini sangat penting bagi seorang nenek. Barang-barang tua lain yang menurutmu menarik juga bisa kau kumpulkan lebih banyak untukku. Oh ya, bersama surat ini, aku kirimkan sejumlah barang. Nah, ini semua adalah barang-barang terkini dan paling modis dari selatan. Di sana pasti laris manis. Yang bungkusnya plastik, itu korek gas. Tinggal ditekan langsung keluar api. Lebih praktis dari korek api. Lebih enak dipakai daripada korek api batu zaman dulu. Yang bungkusnya logam itu jam elektronik. Nggak perlu diputar. Waktunya akurat. Ada juga yang dilengkapi lampu malam. Kamu bisa coba dulu jualan di area pabrik di tempat yang banyak anak muda. Harganya bisa ditetapkan agak tinggi. Misalnya korek api bisa dijual 3-5 ribu rupiah. Jam tangan 15-30 ribu. Kalau lancar, secepatnya gunakan uang hasil jualan itu untuk mencari tempat yang cocok. Coba tanya-tanya bagaimana cara mengurus izin usaha perorangan. Angin kebijakan yang baik segera akan berhembus ke sini. Ini kesempatan terbaikmu untuk mantap berdiri. Bersambung. Apa ini? Ayo lihat. Hei Bung, ini apaan sih warna-warni? Ini korek api gas. Barang baru dari selatan. Nggak perlu korek api, tekan langsung nyala. Wah keren, ini jauh lebih bagus daripada korek api. Bisa dipakai waktu hujan juga. Bisa, tahan angin dan lembab. Dan ini jauh lebih hemat daripada korek api. Satu bisa dipakai lama sekali, 3 yuan. Lihat yang ini. Yang ini cantik banget. Jam ini nggak ada jarumnya. Kok bisa nyala gini? Ini jam digital, nggak perlu diputar. Waktunya sangat akurat dan malah bisa bersinar di malam hari. 15 yuan satu. Agak mahal ya, tapi emang belum pernah lihat. Beliin aku 2 korek api. Baik-baik. Aku mau 1 jam tangan, oke. Beliin aku 1 korek api. Ambil 1 jam. Oke. Aku juga mau 1. Sini jangan buru-buru, ada semua. Sini. Aku mau 1. Baik-baik. Ini punyaku. Aku mau korek api. Beliin aku 1. Baik. Ini kembaliannya. Datang lagi ya lain kali. Datang lagi lain kali. Bersambung. Pak Jang. Tak disangka, korek api dan jam tangan elektronik dari Lin Han laku keras banget. Cuma sehari udah untung lebih dari 1.000. Bisa beli sepeda nih. Nanti malam pulang, aku tulis surat lagi buat dia. Kalau gini terus, kita tambah stok lagi. Xiaomeng datang. Pak Jang, saya mau ambil sepedanya. Udah lama disiapin buat kamu. Sepeda Phoenix model terbaru, masih kinclong. Iya Pak Jang. Ada satu hal lagi mau saya tanyain. Kan Bapak kenal banyak orang. Tahu di mana bisa cari lukisan lama? Bukan lukisan kuno, yang zaman modern aja, yang ada nuansa kemanusiaannya gitu. Lukisan lama? Buat apa itu? Sekarang lagi nggak tren. Orang tua di rumah suka, jadi suruh saya cari-cari. Nggak perlu yang terkenal, yang penting bagus dan punya rasa. Soal harga bisa dibicarakan. Lihat nih ketajaman mataku, kamera Xiaomeng ini dalam banget. Begini aja, saya punya teman lama, tinggalnya di belakang kantor perwalian. Rumahnya nyimpen banyak barang kayak gitu. Kalau kamu beneran mau lihat, saya telepon dia. Bilang aja ada tamu serius yang mau menikmati seni. Wah, terima kasih banyak.
Lebih baik yang lukisannya bunga burung, pemandangan alam, yang segar dan alami. Contohnya ada lukisan berjudul Hangatnya Sungai. Hangatnya sungai, nggak ada ingatan. Tapi barang-barangnya banyak dan campur, siapa tahu ada. Kamu tunggu kabar dari saya. Wah, bagus banget. Makasih ya Pak Jang. Kalau gitu saya duluan ya. Bersambung. Bisnisnya bagus sekali ya. Lumayan. Pak Jang. Mang Datang, ini Tuali, ini Meng. Halo. Halo. Kalian ngobrol dulu ya. Baik-baik. Silakan duduk. Nona Meng, ini semuanya. Ini dikumpulkan ayah saya dulu. Penulisnya bukan siapa-siapa, tapi teknik lukis dan suasana hatinya masih bisa diterima. Yang ini. Dan yang ini berapa harganya? Sejujurnya, kalau bukan karena terpaksa, lukisan-lukisan ini tidak saya jual. Begini, kalau benar-benar ingin, ambil semuanya, 500 rupiah. Tuali, sejujurnya, saya juga bantu teman cari lukisan. Harga Anda memang agak tinggi. Hanya lukisan hangatnya sungai ini. Anda rela melepasnya? Kalau mau beli, ambil semuanya. Harga pas, 500 rupiah. Oke, 500 ya 500. Lukisan-lukisan ini saya ambil semua. Ini untuk Anda. Baik, Saudara Meng, terima kasih. Lukisan-lukisan ini saya percayakan. Tenang saja. Lin Han, hangatnya sungai sudah ditemukan. Bersama lukisan itu ada beberapa dari periode yang sama. Penulisnya tidak terkenal. Tapi saya rasa bagus. Pemilik lukisan butuh uang mendesak. Total menghabiskan 500. Harganya tidak murah, tapi saya rasa worth it. Bisnis kiosnya sangat bagus. Jangan khawatir, lukisan sudah dibungkus. Ini akan saya kirimkan. Bersambung. Lin Han, hangatnya sungai sudah ketemu. Masih ada 4 lukisan. Total 500. Lukisan sudah saya kirim. Usaha kiosnya bagus. Modal sudah balik. Meng Lu 15 April semata pamulu. Ya, itu dia. Halo, Halo Nona Jiang, ini saya Lin Han. ada apa Pak Lin? Hangatnya sungai yang kamu cari, sudah saya temukan. Benarkah? Sekarang semuanya ada di tangan saya. Total 4 karya dari periode yang sama, ditandatangani by Si Sanren, Mo Chan, dan lainnya. Kamu yakin ini hangatnya sungai? Saya tidak paham soal ini, tapi tulisannya adalah Hangatnya Sungai. Tanda tangannya adalah by Si Sanren. Bisa dikirim pagi ini? Nenek saya ingin melihat langsung. Bisa, jam berapa? Jam 10. Perlu saya jemput? Tidak perlu, saya naik taksi. Kirim saja alamatnya ke saya. Baik, sampai jam 10. Baik. Bersambung. Jalan nggak lihat jalannya. Kurir, ke sana-sana. Maaf, saya cari orang. Cari orang, orang di sini kamu juga kenal? Bapak Lin. Nona Jiang. Sinyau, kok kamu keluar? Perjalanannya lancar? Lancar. Sinyau, saya juga mau jenguk Ibu Jiang. Saya bawa juga Sulamansu itu. Nenek hari ini nggak mau ketemu tamu. Silakan masuk, nenek lagi nunggu kamu. Dasar. Bersambung. Nenek Pak Lin sudah datang. Silakan duduk. Silakan duduk dulu. Aku akan ambilkan air untukmu. Baik. Lukisannya? Di sini. Bagaimana kamu menemukannya? Teman yang membantuku mencarinya. Teman seperti apa? Teman yang bisa dipercaya. Kamu paham lukisan? Tidak, tapi temanku paham. Jujur juga ya. Silakan minum. Terima kasih.
Bingkai lamanya. Sudah setidaknya 40 tahun. Bersambung. Sudah setidaknya 40 tahun. Apakah itu lukisannya? Ranting willow. Tekstur cakar kepiting. Itu dia. Tinta punya 5 gradasi. Pekat, cair, kering, basah, gosong, bagus. Hangatnya sungai. Tulisan ini miliknya. Cap merah. Warna tinta capnya benar. Nenek. Itu dia. Benar-benar dia. Nenek Jiang. Aku baik-baik saja. Musim semi tahun itu. Kami berada di tepi danau. Lao Bai bilang, bebeklah yang paling tahu hangatnya air. Dia langsung melukisnya saat itu juga. Bai Shisanren. Nama aslinya Bai Jingsing. Kami semua memanggilnya Lao Bai. Lukisan lainnya? Semua di sini. Bersambung. Nama aslinya Bai Jingsing. Kami semua memanggilnya Lao Bai. Lukisan yang lain? Semua ada di sini. Lukisan pemandangan Yung Kiao. Dia selalu ingin hidup menyendiri. Akhirnya dia pergi juga. Nenek, kalau begitu lukisan-lukisan ini... Saya mau semuanya. Nenek Jiang, lukisan-lukisan ini... Tuan Lin, lukisan-lukisan ini adalah karya kenalan lama nenek saya. Semoga Anda bisa membantu mewujudkan keinginannya. Lukisan-lukisan ini dibeli teman saya. Dia habiskan 500. Kapan? Baru-baru ini. 5 juta? Tidak mahal. Tapi juga tidak murah. 500 yuan. Nah, kamu tahu berapa harga lukisan-lukisan ini? Tidak tahu, tapi teman saya habiskan 500. Nenek Jiang mau membelinya, sesuaikan saja dengan kemampuan Anda. Hanya lukisan hangatnya sungai ini saja, tahun lalu dilelang. Karya serupa terjual 5.300.000. Itu kan lelang. Yang ini adalah mengembalikan ke pemilik aslinya. Bagus sekali kata mengembalikan ke pemilik aslinya. Begini saja, kelima lukisan ini saya bayar 10 juta. Terlalu banyak. Kalau saya bilang harganya segitu ya segitu. Nenek Jiang. Sinyal. Siapkan kontraknya. Baik. Bersambung. Begini saja 5 lukisan ini saya kasih kamu 10 juta. Terlalu banyak. Kalau saya bilang berharga, ya berharga. Ibu Jiang. Sinyal. Siapkan kontraknya. Iya. Temanmu itu bisa perkenalkan saya bertemu? Maaf, tidak memungkinkan. Kenapa? Dia tidak suka bertemu orang asing. Dia. Menarik. Nenek, Tuan Lin kontraknya sudah siap. Uangnya sudah diterima. Tuan Lin, terima kasih. Saya yang harus berterima kasih, membuat saya dapat untung sebanyak ini. Nenek sudah lama tidak senang seperti ini. Baguslah. Kamu tidak seperti kabar burungnya. Kabar burung apa? Mengatakan kamu diusir dari suku pohon terpuruk. Juga tidak sepenuhnya salah. Tapi, kamu tidak terlihat seperti itu. Manusia sih harus tetap hidup. Sinyal. Dia sebenarnya siapa sih? Tamu. Bukan sekarang zaman ini banyak orang jahat, kamu hati-hati tertipu. Kok kamu belum pergi juga? Rumah saya tidak kekurangan satpam. Nanti kalau ada barang bagus, ingatlah cari saya. Baik. Perlu saya antar? Tidak perlu, saya pergi sendiri. Bersambung. Sudah pergi. Hmm. Bagaimana pendapatmu tentang dia? Apa maksudnya? Karakternya, kemampuannya, sifatnya. Lumayanlah. Cuma lumayan? Mau bilang apa? Anak ini tidak biasa. Kenapa bisa begitu? Diusir dari rumah.
Tidak mengeluh atau marah. Mendapat harta yang banyak, tidak kaget atau senang. Menghadapi kita berdua, tidak rendah diri atau sombong. Jadi bisa lebih sering berinteraksi dengannya. Apa yang ibu katakan? Maksudku dalam hal bisnis. Kamu pikir apa saja? Aku tidak memikirkan apa-apa. Bagus kalau tidak memikirkan apa-apa. Tapi temannya itu begitu cepat sudah menemukan hangatnya sungai. Bukan orang biasa. Mungkin hanya keberuntungan. Sekali bisa dibilang keberuntungan. 2-3 kali itu sudah kemampuan. Tolong selidiki apa yang dia lakukan belakangan ini. Ibu mau membantunya? Lihat dulu. Kalau cocok, bantu saja kalau bisa. Baik. Bersambung. Ini aku. Jiang Xinyao. Nenek minta aku tanya kamu. Kamu datang enggak ke pesta ulang tahun minggu depan? Kenapa ngundang aku? Kata nenek, kamu pembawa keberuntungan. Oke, jam berapa? Aku kirim ke kamu. Oh iya, kalau Zhao Shihao nyari masalah sama kamu, kabarin aku. Nggak usah, aku urus sendiri. Aku tahu kamu bisa urus, tapi kabarin aku aja. Menglu, ada kabar baik. Hangatnya sungai bersama 4 lukisan lainnya terjual 10 juta. Tapi ada masalah, aku nggak bisa cari uang sebanyak itu. Uang tahun 80-an buat kamu. Jadi aku ganti cara. Setelah barangnya dapat, kerjain 3 hal. Pertama, beli rumah tradisional. Yang punya halaman sendiri lebih bagus. Rumah tradisional nanti akan jadi sangat berharga. Kedua, cari ruko. Di persimpangan jalan yang ramai, yang depan jalan, nggak usah besar, tapi harus rapi. Izin usaha perorangan buruan urus, cepat bisa dipakai. Ketiga, bantu aku cari kado. Yang beli lukisan ulang tahun minggu depan, dia pernah bantu aku. Jaga diri, tunggu kabar aku berikutnya. Menglu, jalan kita semakin terbuka lebar. Bersambung. Bos Zhao, sudah kami selidiki. Identitas Lin Han itu sebenarnya tidak rumit, bahkan bisa dibilang sangat sederhana. Langsung ke intinya. Putra sulung dari suku pohon di kota air. Ibunya sudah lama meninggal. Sebulan yang lalu di pesta ulang tahun ayahnya, dia dijebak oleh adiknya dan tunangannya. Dituduh melakukan pemukulan karena cemburu. Ayahnya marah besar, lalu mengusirnya dari rumah. Semua dananya dibekukan. Sekarang dia jadi anak buangan yang tak punya uang, tinggal di rumah tua yang bobrok. Suku pohon yang bergerak di bisnis material bangunan, punya sedikit uang, dan selalu ingin naik kelas sosial itu, Lin Guodong? Ya, betul. Lin Han punya adik bernama Lin Tian. Sekarang bisa dibilang satu-satunya penerus suku pohon, sedang berusaha mendekati suku air. Lin Tian menarik. Apa dia tahu kakaknya sekarang sedang naik daun dan mendekati suku air? Pasti tahu. Suku pohon sedang menggunakan koneksinya untuk menyelidiki asal uang Lin Han. Bagaimana dia mendapatkannya? Tapi sampai sekarang belum ada petunjuk. Mereka hanya tahu Lin Han menjual perangko dan lukisan, lalu mendapat keuntungan besar. Dan dia juga menerima undangan pesta ulang tahun Nenek Jiang. Undangan? Lin Han punya, Lin Tian tidak. Menarik, sangat menarik. Bantu aku buat janji dengan Lin Tian itu. Bilang saja aku ingin berbicara dengannya. Kasih tahu kakaknya bagaimana cara mengetahui posisinya. Mengerti. Lin Han, kau cuma anak buangan. Berdasarkan apa kau disukai oleh Xinyao, Lin Tian? Jangan mengecewakanku. Bersambung. Pak Zhao. Saudara Lin, ayo, silakan duduk, jangan tegang. Hari ini cuma ngobrol santai. Aku dengar, Tuan Muda Lin lagi banyak masalah ya? Pak Zhao, Anda ini bercanda saja. Keluarga kami ini kecil-kecilan, mana ada masalah apa-apa. Cuman masalah keluarga aja. Sudahlah, jangan dibahas. Karena kakakmu itu, Lin Han? Jangan sebut dia, Pak Zhao. Saya kasih tahu Pak Zhao, dia itu orang yang tidak tahu berterima kasih. Sudah diusir dari rumah, masih saja tidak bisa diam. Kamu tahu nggak, dia dapat keberuntungan sial, dapat barang rongsokan, lalu numpang naik, berani-beraninya di rumah sok jagoan. Kamu tahu sekarang dia sampai tidak menghormati ayahku lagi. Aku dengar dia mendapatkan undangan pesta ulang tahun Nenek Jiang. Iya, aku saja nggak tahu dia kasih guna-guna apa ke Nona Jiang. Pak Zhao, kamu nggak tahu, hubungan dengan suku air ini penting banget buat suku pohon kami. Masalahnya, undangan kami ini... Seekor anjing terlantar. Keadaannya lebih baik dari kamu, ahli waris yang sah. Kamu tidak mencari cara apapun. Saya pikir, Tuan Zhao, kamu pikir saya tidak memikirkannya. Masalahnya, dia sudah punya kekuatan sendiri. Kamu bilang kita. Kalau boleh saya katakan, saya juga tidak menyukainya. Bahkan agak membencinya, berkeliaran di depan Jiang Xinyao.
Kamu bilang masalah ini harus bagaimana? Itu bagus sekali Tuan Zhao. Kalau begitu Tuan Zhao, maksud Anda adalah... Maksud saya adalah, kalian kan saudara kandung. Benar kan, darah lebih kental daripada air. Kalau pergi ke pesta ulang tahun Nenek Jiang, seharusnya seluruh keluarga pergi bersama dengan lengkap. Betul, Tuan Zhao, Anda benar sekali. Keluarga kita memang harus pergi bersama dengan lengkap. Betul. Benar kan, kalau dia berani tidak pergi? Dia tidak berbakti, tidak menghormati. Betul. Tapi bagaimana caranya agar dia mau dengan sukarela membawa kalian pergi? Ini yang harus kalian pikirkan. Saya tidak tahu apa-apa. Terima kasih Tuan Zhao. Tuan Zhao, jika Anda tidak keberatan, saya pasti akan berteman dengan Anda. Jika Anda memiliki kebutuhan apapun dari suku pohon kami, silakan Anda katakan saja. Baik. Ayo. Kalau begitu semoga sukses segera. Terima kasih Tuan Zhao. Ayo saya habiskan. Bersambung. Undangan untuk pesta ulang tahun suku air benar-benar dikirim ke anak durhaka itu. Benar sekali Bapak, sudah saya cari tahu. Undangan itu asisten Jiang Xinyao yang mengirimnya langsung. Tidak, Bapak, aku tidak bisa paham. Kamu lihat, ini apa-apaan Bapak, dia itu apa sih? Dia pantas masuk ke rumah suku air? Guodong, kamu juga jangan marah Xiaohan ini. Sudah mengambil jalan yang salah, tapi pada akhirnya masih darah suku pohon kita. Dia bisa diakui oleh suku air untuk suku pohon kita, bukan hal yang buruk. Tidak Ibu, kenapa kamu masih membela dia? Dia sekarang sudah seperti apa? Kalau dia untung, akan ingat keluarga kita? Makanya lebih harus menariknya kembali dia sendiri yang pergi suku air. Bagaimana mereka melihat suku pohon kita Guodong kalau kamu membawa Tian dan pergi bersama dia? Itu sopan santun yang benar. Biarkan suku air melihat didikan keluarga suku pohon kita. Aku akan membawa dia. Dia sekarang mau mendengarkan aku. Bapak, kamu adalah ayah, dia adalah anak. Kalau dia tidak mau mendengar, itu tidak berbakti. Kalau dia tidak berbakti, kita akan membongkar ini. Lihat, dia masih bisa hidup di kota air. Dan satu lagi, Bapak, kita memberi dia kesempatan, biarkan dia kembali ke keluarga. Aku memohon padanya. Kenapa memohon? Memanggilnya kembali, memberi dia jalan, telepon aku yang hubungi. Kamu bilang ingin dia, biarkan dia pulang makan sambil bicara soal pesta ulang tahun. Kalau dia masih punya hati, harus tahu apa yang harus dilakukan. Baiklah, urusan ini kamu atur saja. Tapi, kata-kata buruk harus di depan. Pergi boleh, tapi saat di suku air, apa yang boleh dikatakan, apa yang tidak boleh. Biarkan anak itu tahu batas. Jangan mempermalukan keluarga pohon kita, paham? Bapak, kamu tenang saja. Aku pasti ajar kakak baik-baik. Belum selesai. Halo, Xiaohan, ya, ini aku, Tante Zhou. ada apa? Kalau nggak ada apa-apa, aku tutup ya. Dasar anak ini, nggak ada apa-apa, Tante Zhou nggak boleh telepon kamu. Ayahmu kangen sama kamu, minta kamu pulang makan besok malam. Kita sekeluarga sudah lama nggak kumpul. Sekeluarga? Sejak hari kamu mengusirku keluar, kita sudah bukan keluarga lagi. Nggak ada urusan, aku tutup ya. Jangan ditutup dulu, Xiaohan. Jangan marah-marah. Ayahmu waktu itu lagi emosi. Ayah dan anak mana ada dendam semalaman. Begini, katanya kamu dapat undangan pesta ulang tahun Nenek Jiang. Ini kan hal bagus. Maksud ayahmu, kamu pergi sendirian nggak pantas. Kelihatan suku pohon kita nggak punya aturan. Kamu pulang besok, kita berunding dulu. Biarkan ayahmu membawa kamu dan Xiao Tian. Kita pergi bersama. Sekalian biar suku air lihat keharmonisan suku pohon kita. Iya kan, Bu? Ngapain bilang banyak-banyak sama dia? Langsung bilang aja. Ini kesempatan yang ayah kasih ke dia. Jangan nggak tahu diri. Oke nggak? Sudah selesai? Sudahlah, Xiaohan. Jangan keras kepala. Ini untuk kebaikanmu. Maksudmu menyuruhku membawa Lintian ke pesta ulang tahun suku air? Iya, itu maksudnya. Kalian ini mimpi kali. Xiao. Di sini lebih tenang. Nggak tahu apakah Meng Lu sudah dapat kejutan atau belum. Bersambung. Di sini memang lebih tenang. Aku penasaran apa Meng Lu sudah dapat kejutan belum ya?
Ini apa sih? Lumayan berat juga. Emas, banyak banget. Menglu, lukisannya sudah sampai. Sekarang sudah selesai ditangani. Aku kasih kabar baik. Hangatnya sungai bersama 4 lukisan lainnya itu terjual 10 juta. 10 juta? Jaga dirimu. Tunggu kabar selanjutnya dariku. Ya ampun, 10 juta? Linhan, kamu ini sudah langgar langit ya? Atau aku lagi mimpi? Kita kaya, bener-bener kaya sekarang, ya ampun. Linhan, kamu ini dewa. Ini cukup buat beli 1 gang isinya ya. Leluhur, lindungilah. Dewa gentong air, lindungilah. Kamerat Linhan, lindungilah. Aku Menglu janji nggak akan boros. Pasti tugas ini selesai dengan baik. Linhan, mulai hari ini kamu adalah kakak sulungku. Kamu adalah kakak kandungku sendiri. Iya. Dia bilang, coba aku cicipin. Mie instan. Aku coba dulu. Bersambung. Ayo, ayo. Lihat-lihat dulu. Ini apa? Pertama kali lihat. Lihat-lihat, coba lihat, ayo. Semuanya dengarkan saya. Ini mie instan dari selatan, tuang air panas 3 menit langsung bisa dimakan. Dan ada rasa dagingnya, ada aroma sayurnya. Mie-nya kenyal. Kalau tidak enak, gratis. Nona, kamu berlebihan sekali, mie-nya tidak perlu direbus. Cukup disiram air panas, masih ada aroma daging. Tentu saja mas, jangan percaya omongan, lihat sendiri buktinya. Saya akan sediakan 1 mangkok untuk Anda. Coba Anda cium. Ayo, ayo, oke. Oh, caranya begitu ya. Cukup diseduh air panas. Praktis sekali cium dulu. Wah, harum sekali, sangat harum. Ada yang mau coba? Saya mau coba. Ini mas, ambil sendiri sumpitnya. Enak. Beli 2 bungkus untuk saya. Ini enak banget buat makan lembur. Ini mas, ambil sendiri. Kalau lapar malam di asrama, seduh 1 bungkus. Sangat praktis. Seti juga mau 1 bungkus. Beli beberapa bungkus untuk saya juga. Baik. Jangan buru-buru, semua dapat bagian. Kalau enak datang lagi ya. Besok masih datang. Masih ada barang baru. Bersambung. Pak Zhao. Meng, kamu datang ya, cepat, duduklah. Meng, mie instanmu itu luar biasa. Kemarin istriku antre, lama sekali baru dapat 2 bungkus, pulang cerita ke aku jadi ngiler juga. Aku datang hari ini ada urusan lain yang mau minta tolong. Katakan. Aku mau beli rumah yang punya halaman sendiri, rumah tradisional si Heyuan. Lokasinya jangan terlalu terpencil, tapi tempatnya harus agak sepi. Selain itu aku juga cari ruko yang menghadap jalan. Ini nggak perlu terlalu besar, tapi harus rapi sebaiknya yang bisa dapat izin usaha. Si Heyuan dan ruko. Kamu mau menetap atau mau buka toko? Di rumah aku punya seorang teman yang mau aku menetap di sini dan melakukan sesuatu. Soal harga, gampang. Temanmu ini pertimbangannya matang. Serahkan saja padaku. Aku Lau Zhang. Di sini sudah lebih dari 20 tahun kenal semua tetangga. Rumah siapa yang mau dijual ruko, siapa yang kosong aku tahu semua. Kamu tenang saja. Aku bisa carikan untukmu. Bagus sekali kalau begitu. Terima kasih banyak. Oh iya, aku masih ada 1 hal lagi. Silakan. Temanku itu lagi tertarik dengan barang-barang antik. Gak spesifik apa barang antik seperti giok, keramik, atau pernak-pernik seni. Asal sudah agak lama umurnya yang punya nilai sejarah atau keunikan, tolong bantu perhatikan ya soal harga, gampang. Begitu kamu bilang, aku jadi ingat aku punya kenalan lama. Dulu keluarganya buka rumah gadai, kemudian bangkrut, masih ada 2 guci selama ini disimpan di tempatku. Minta aku bantu cari yang ngerti barang. Bagaimana kalau aku ambilkan untuk kamu lihat? Boleh, lihat dulu. Bersambung. Aku punya kenalan lama. Ada 2 guci. Selama ini disimpan di sini. Bagaimana kalau aku ambil untuk kamu lihat? Boleh, lihat dulu. Ini dia. Katanya diwariskan dari generasi buyut. Ini harganya berapa? Dia lagi butuh uang mendesak. 2.000. Menurutku nggak worth it. 2.000 ya, 2.000. Aku beli. Beneran mau beli? Uang tunai nggak cukup bawa. Ini untuk Bapak. Emas batangan.
Terimalah, Gucci ini aku bawa ya, sisa uangnya. Untuk uang muka beli rumah dan cari ruko, akan aku hitung sekalian. Nanti kalau kurang, ditambah, kalau lebih dikembalikan. Ingat, tutup mulut rapat-rapat. Tenang saja, mulai sekarang aku, Laujang, akan nurut sama kamu. Soal ruko dan rumah itu, meski harus mengorbankan muka tua ini, akan kuselesaikan juga. Oke, kalau gitu aku duluan ya. Hati-hati di jalan. Emas batangan. Dia pasti punya koneksi di atas. Emas batangan ini, aku harus memeluk erat kakinya mulai sekarang. Bersambung. Nggak ngerti soal ini. Kelihatannya agak kuno. Tapi apa sepadan dengan satu batang emas? Harus tanya sama ahlinya dulu. Bos malam. Iya, saya Lin Han. Bapak Lin, Saya punya barang. Mau minta tolong, Bapak lihatin gimana? Bapak ada waktu nggak? ada. Tentu saja ada. Bapak di mana? Saya yang datang ke Bapak atau Bapak yang ke sini? Barangnya ada di saya. 2 guci, ukurannya gede. Kalau gitu mending Bapak yang datang ke sini aja. Oke, nggak masalah. Kasih alamatnya. Saya langsung berangkat. Baik. Bersambung. Bos malam, silakan masuk. Silakan duduk. Bos malam, mari lihat ke sini, mari. Bapak Lin, saya akan periksa dengan cermat kenalan Bapak ini. Bentuknya montok dan penuh, aura yang dipancarkan megah. Ini, lihat glasir ini, tebal dan berkilau. Warna dasar glasir putihnya hijau kebiruan seperti telur bebek. Ini ciri khas glasir dari Kilen Shufu, Jingdezhen era Yuan. Lalu lihat warna biru ini. Di bagian yang pekat, warnanya meresap ke dalam badan. Ada bercak kristal hitam kecoklatan, biasa disebut noda karat. Di bagian yang tipis, warnanya menyebar, seperti tinta yang membaur. Material ini menggunakan kobalt sumaliking impor. Ini ciri khasnya. Lalu lihat pola hiasannya. Di lehernya dilukis bunga peoni yang menjalar. Pola utama di perutnya adalah turunnya gui guzi. Tidak. Ini Xiao He mengejar Han Xin di bawah bulan. Ekspresi wajah karakternya hidup. Teknik sapuan batu dan gunungnya kuat. Garis daun pisang dibuat dengan satu tarikan kuas. Sekilas saja sudah bisa tahu zamannya. Bapak Lin, maksud saya kalau Gucci ini lulus tes ilmiah dan dikonfirmasi oleh banyak pakar, maka kemungkinan besar ini adalah Gucci besar bergambar narasi biru putih jenis Zizeng dari era Yuan. Koleksi seperti ini sangat langka. Setiap potong adalah harta nasional yang sangat berharga. Sebuah permata yang bisa mengguncang seluruh dunia koleksi. Bersambung. Bapak Lin, maksud saya, kalau Gucci ini setelah melalui tes ilmiah dan dikonfirmasi oleh banyak ahli, sangat mungkin ini adalah Gucci besar bergambar kisah figur biru putih tipe Zizeng dari dinasti Yuan. Koleksi seperti ini sangat langka. Setiap potong adalah harta nasional yang sangat berharga, cukup untuk mengguncang seluruh dunia koleksi. Biru putih dinasti Yuan bisa dipastikan? Sekitar 90% yakin. Bentuknya, warna glasir, bahan birunya, teknik lukisan hiasan, ciri-ciri dasar badan tembikar, semuanya cocok. Saya pernah melihat banyak pecahan biru putih Yuan, tapi yang selengkap ini baru pertama kali. Kalau begitu, kira-kira harganya berapa? Sulit diperkirakan. Mengacu pada pasar lelang internasional beberapa tahun terakhir, seperti Gucci turunnya Gui Guzi, harganya mencapai miliaran. Koleksi bapak yang bertema Xiao He mengejar Han Xin ini, tema klasik yang sama, kondisi yang sangat utuh. Kalau dilelang di rumah lelang top internasional, dengan operasi yang tepat, perkiraan konservatif, harganya di atas 80 juta, mungkin jauh lebih tinggi. Kalau yang ini bagaimana? Ini adalah dari akhir dinasti Qing, sekitar masa Guangxu, tiruan dari dinasti Ming, era Jiajing, Gucci bermotif awan dan bangau biru putih. Lihat, meski permukaan glasirnya terbilang halus, tapi putihnya cenderung abu-abu. Glasirnya tipis, kurang cahaya berharga. Biru putihnya menggunakan bahan lokal J atau Pingdeng King. Warnanya meski terbilang stabil, tapi agak kaku, tidak seperti Sumali King yang punya kesan mengalir dan lapisan. Kerajinan lukisannya rapi tapi kaku. Bentuk awan dan bangau agak kaku.
Hiasan pinggir motif daun pisang dan motif gulungan rumput juga terlalu stereotip. Di bagian bawah ada tulisan dibuat pada era Jiajing, dinasti Ming, yang dibuat sebagai penghormatan. Tapi tulisannya lemah dan tak bertenaga. Ini adalah karya tiruan kuno dari tungku rakyat saat itu. Memang sudah berusia lama, tapi dalam hal nilai seni dan nilai pasar, sama sekali tidak bisa dibandingkan dengan biru putih Yuan. Kalau begitu harganya berapa? Harga pasar sekitar 150.000 sampai 200.000 Yuan. Tergantung selera pembeli juga. Tapi, dibandingkan dengan biru putih Yuan, yang ini hanya bisa dianggap karya seni biasa. Bos malam, kalau saya ingin melepas biru putih Yuan ini, menurut Anda cara terbaiknya bagaimana? Bersambung. Bos malam, kalau saya ingin menjual Gucci biru putih era Yuan ini, menurut Anda cara apa yang terbaik? Kalau Bapak Lin ingin cepat mencairkannya, saya bisa menghubungi beberapa kolektor top. Harganya mungkin bisa dinego sampai 50-60 juta. Tapi, Bapak Lin, kalau Anda tidak terburu-buru, saya sangat menyarankan Anda ikut lelang internasional saja. Kondisi dan tema Gucci biru putih era Yuan ini, seperti lelang Sotheby atau lelang Christie, yang top semua memenuhi syarat. Hanya prosesnya agak panjang, mungkin butuh waktu setengah tahun lebih, baru cair. Oh, tidak apa-apa, saya tidak butuh uang mendesak. Kalau begitu, tolong bos malam bantu saya hubungi rumah lelang yang paling top, kita ikut lelang terbuka. Semua urusan perwakilannya Anda yang atur, soal komisi dan biaya nanti. Kita ikuti aturan yang berlaku. Tenang saja, Bapak Lin, saya pasti akan berusaha sekuat tenaga. Agar harta karun ini mendapat pengakuan dan nilai yang pantas. Nah, soal ini. Kebetulan ada pesta ulang tahun nenek Jiang saya, sedang bingung cari hadiah. Gucci ini umurnya cukup tua, motif burung bangau di awan melambangkan umur panjang, maknanya juga bagus. Diberikan untuk orang tua main-main, tidak terlihat pelit, juga tidak terlalu mewah sampai membuatnya sungkan. Menurut Anda cocok tidak? Cocok, sangat cocok sekali, seperti Gucci motif awan dan bangau era Guangzhou yang meniru era Jiajing ini. Diberikan kepada orang tua yang suka barang antik itu benar-benar sangat cocok. Tidak mencolok seperti biru putih era Yuan juga terlihat terhormat. Pertimbangan Bapak Lin sangat matang. Saya akan urus rumah lelangnya sekarang. Kalau ada kabar langsung, saya komunikasikan dengan Anda. Gucci ini nanti saya juga akan suruh orang ambil. Kalau begitu terima kasih, bos malam. Tidak apa-apa. Ini memang tugas saya. Kalau tidak ada hal lain, saya pergi dulu. Di atas 80 juta Meng Lu, kamu memberiku kejutan besar lagi. Bersambung. Pak Jang. Bos 5, ini Nona Meng Lu, ini pemilik rumahnya, Bos 5. Halo Nona Meng. Dari Pak Jang saya dengar, Anda ingin beli rumah saya ini. Ya. Mari lihat ke sana. Baik. Rumah saya ini warisan leluhur. Sebenarnya kalau tidak butuh uang, saya tidak akan jual. Kalau Anda memang suka, harga pas, 10.000. Tuan 5, rumah ini sudah saya lihat. Kamar sayap timur dan barat bocor. Tembok dan halamannya perlu diperbaiki. Lokasinya juga agak terpencil. 8.000. 8.000? Tunai. 8.000 tidak bisa. 8.000 terlalu murah. Begini Nona Meng, kalau Anda benar-benar suka, saya mengalah. 9.500. Kalau begitu tidak jadi. Pak Jang, kita lihat rumah lain saja. Jangan pergi, jangan pergi. Kalau Anda sungguh-sungguh mau beli, 8.500. Tapi tidak bisa kurang lagi. 8.000, tidak bisa lebih. Tuan 5, saya mau tanya lagi. Kenapa Anda buru-buru jual rumah ini? Apakah rencananya? Jujur saja, izin saya sudah keluar. Beberapa hari lagi mau ke luar negeri. Ke luar negeri? Mau ke negara mana? Amerika atau Asia Tenggara? Belum pasti. Tuan 5, sebenarnya saya punya kenalan di atas. Jadi dapat info lebih cepat. Dengarkan nasihat saya. Kalau Anda benar-benar mau cari untung berbisnis, Amerika atau Asia Tenggara itu jauh sekali. Bahasanya juga tidak sama. Lebih baik ke Hong Kong dulu. Itu pelabuhan bebas. Banyak perusahaan asing, kesempatannya juga lebih banyak. Setelah Anda benar-benar mantap di sana, baru pikirkan yang lain juga tidak terlambat. Nona Meng menarik. Anda pasti jadi teman saya. 8.000 ya 8.000. Tuan 5 memang orang yang paham. Ini uang muka. Sisanya akan dilunasi saat serah terima. Lancar. Bersambung. Kak minum sendirian saja? Apa merasa sudah tak pantas berdiri bersama kami? Lin Han lihat orang tua datang. Tak tahu menyapa. Sama sekali tak tahu aturan. Godong, sudahlah. Mungkin dia gugup. Han, jangan salahkan ayahmu. Dia melakukan ini demi kebaikanmu. Lihat, kami tak mengajakmu. Bukannya kamu tetap datang juga?
Aku masuk dengan undangan. Bagaimana kalian bisa masuk? Itu bukan urusanku. Siapa tahu dari mana kamu dapat undangan palsu itu. Dengar ya, tanpa suku pohon, kamu bukan siapa-siapa. Di acara seperti hari ini, lebih baik kamu bersikap baik. Jangan mempermalukan diri. Mengerti? Lin Han, berani sekali kamu datang. Jiang Xinyao bukan untuk orang sepertimu. Ku beritahu, Jauhi dia. kalau tidak, kamu takkan bisa hidup di kota air ini. Tuan Zhao, Jiang Xinyao adalah manusia, bukan benda. Bukan hakmu untuk mengklaimnya. Kamu... Baik, masih keras kepala. Nanti saat memberikan hadiah ulang tahun, akan kulihat barang rongsokan apa yang bisa kamu berikan. Nanti, mengikat tali sepatu Nyonya Jiang pun tak pantas untukmu. Bersambung. Selamat siang, Ibu Jiang. Selamat siang, Ibu Jiang. Selamat siang, Ibu Jiang. Acara pemberian hadiah ulang tahun dimulai. Wah, terlalu berlebihan. Ibu Jiang, ayah saya sengaja memilih patung Dewi Kuan Im dari giok kaca ini, melambangkan keberuntungan dan kesehatan, serta umur panjang. Semoga umur panjang seperti gunung dan laut. Semoga panjang umur. Terlalu berlebihan. Ibu Jiang, saya tahu ibu menyukai barang-barang yang elegan. Guci ini melambangkan umur panjang seperti burung bangau dan awan, dan umur panjang seperti pohon pinus. Semoga ibu tetap awet muda meski beruban, dan selalu sehat seperti pohon pinus yang hijau. Umur panjang seperti burung bangau dan awan. Bagus, maknanya bagus sekali. Goresan kuasnya sangat elegan. Saya sangat suka. Nak, kamu sangat perhatian. Ibu Jiang, ibu terlalu baik. Ibu Jiang. Hadiah dari Shihao pasti lebih bagus daripada yang akan diberikan orang kampungan. Silakan lihat. Astaga. Ini keramik biru putih dari era Yuan. Lihat bentuknya, lihat pola warnanya. Jangan-jangan ini Gucci bergambar cerita tokoh. Suku malam benar-benar tidak tanggung-tanggung. Gucci ini nilainya pasti sangat tinggi ya. Bersambung. Ya ampun, ini porselen biru putih Yuan. Lihat bentuknya, lihat pola warnanya. Jangan-jangan ini Gucci cerita tokoh. Hadiah dari Shihao pasti lebih baik daripada beberapa hadiah dari orang kampungan. Silakan lihat. Shihao, ini terlalu berharga. Ibu Jiang, yang saya bawa ini adalah porselen biru putih Yuan Xiaohe mengejar Han Xin di bawah bulan. Hanya benda berat seperti ini yang pantas untuk status dan posisi Anda yang terhormat. Saya juga ingin menggunakan Gucci ini berharap persetujuan Anda untuk bisa menikahkan Xinyao dengan saya. Dengan begitu, pernikahan antara keluarga Zhao dan suku air baru bisa menciptakan masa depan yang lebih baik. Anda setuju kan? Shihao, niat baikmu nenek menerimanya. Gucci ini terlalu berharga. Kami suku air tidak pantas menerimanya. Sedangkan soal pernikahan kami suku air tidak percaya pada perintah orang tua. Pernikahan Xinyao. Dia sendiri yang memutuskan. Zhao Shihao, soal pernikahan tidak perlu dibicarakan lagi. Xinyao, aku Zhao Shihao, apa yang tidak pantas untukmu? Aku, untuk pesta ulang tahun, Nenek Jiang, aku menyiapkan hadiah sebaik ini. Apakah aku tidak lebih baik daripada seorang orang kampungan yang berasal dari keluarga miskin? Bersambung, Xinyao, apa yang kurang dariku Zhao Shihao sampai tidak pantas untukmu? Apa aku bahkan tidak lebih baik dari si kampungan yang berasal dari keluarga miskin itu? Tuan Zhao, untuk apa? Membawa barang antik palsu untuk menipu agar bisa menikah. Ditolak, lalu marah karena tak berdaya. Sungguh tidak tahu malu. Lin Han. Kau si miskin, kau tahu apa itu Yuan Qinghua? Pernahkah kau pegang barang antik? Lihat kau ini. Aku tidak mengerti. Kalau begitu, aku akan sebutkan beberapa poin. Biar semua orang yang menilai. Pertama, pigmen Sumali memang memiliki efek kabur dan noda karat besi, tapi yang Tuan Zhao bawa ini, noda karat besinya mengambang di permukaan, jelas ditambahkan belakangan. Sama sekali tidak memiliki kesan kokoh yang meresap ke dalam badan keramik seperti pigmen Sumali. Kedua, pelukis zaman Yuan biasanya gaya lukisannya bebas dan berani. Gucci milikmu ini, kelihatannya garisnya lancar tapi sebenarnya terlalu rapi. Terlalu kaku, jejak peniruannya terlalu berat, sama sekali tidak ada esensi gaya lukisan zaman Yuan. Ketiga, juga yang paling penting, karena keterbatasan teknologi pemurnian tanah liat di zaman Yuan, badan Gucci besar seringkali terlihat agak kasar. Di bagian dasar yang terbuka, ada kemerahan batu api dan butiran pasir yang menempel yang jelas. Tuan Zhao, beranikah kau memperlihatkan Gucci milikmu kepada semua orang? Lihatlah bagian dasar Gucci milikmu. Apakah halusnya seperti ubin modern? Kemerahan batu api apakah dicat dengan pewarna? Bersambung.
Firestone Red apakah itu dicat dengan pewarna? Kamu ngomong apa? Kamu fitnah. Kalau mau lihat, lihat saja. Ini memang guci biru putih Yuan yang besar. Guci saya ini sudah diperiksa oleh ahli saya. Ahli? Seperti manajer Qian yang ahli oportunis itu? Oh ya, lupa bilang poin paling penting. Kamu bilang barangmu ini adalah Xiaohe menunggu Hanxin di bawah bulan. Nah, kebetulan karena yang asli guci biru putih dinasti Yuan dari era Zheng Xiaohe mengejar Hanxin di bawah rembulan, guci besar ada di tangan saya. Ada di tangan dia. Tuan Zhao, Kalau mau pakai barang antik palsu untuk menipu lagi, tolong cari tahu dulu yang asli ada di tangan siapa. Kalau tidak mudah jadi bahan tertawaan. belum selesai. Karena yang asli, guci besar bergambar Yuan Qinghua jenis Zheng dari dinasti Yuan dengan motif Xiaohe mengejar Hanxin di bawah bulan ada di tanganku. Tuan Zhao, lain kali kalau mau menipu pakai barang antik palsu, tolong cari tahu dulu. Yang asli ada di tangan siapa? Kalau tidak, mudah jadi bahan tertawaan. Lin Han, kamu anjing terlantar yang sudah diusir dari suku pohon. Kamu ngerti apa tentang Yuan Qinghua? Pernah sentuh barang antik semahal itu? Kamu cuman asal nuduh di sini. Kamu jangan asal bicara seenaknya di sini. Menurutku, kamu cuman iri hati yang keterlaluan. Betul sekali yang dikatakan. Ayah, ibu, lihatlah sekarang Lin Han sudah jadi seperti apa. Demi cari perhatian, segala kebohongan dia keluarkan. Bilang barang orang lain palsu. Bilang yang asli ada padanya. Ini benar-benar lelucon terbesar yang kudengar tahun ini. Lin Han, segala yang ada padamu digabung. Cukup buat beli sepotong Yuan Qinghua nggak? Lin Han, cepat minta maaf pada Tuan Zhao. Memalukan sampai ke suku air. Kamu sudah mempermalukan keluarga besar suku pohon. Han, ibu tahu kamu kesal, tapi kamu tidak boleh karena iri hati lalu memfitnah Tuan Zhao seperti ini. Iri hati? Apa yang harus kuiri darinya? Bersambung. Han, aku tahu kau kesal, tapi kau tidak bisa karena cemburu lalu memfitnah Tuan Zhao seperti ini. Cemburu padanya? Apa yang ku cemburui darinya? Cemburu dia punya uang buat beli barang palsu, atau cemburu dia pakai barang palsu buat menipu lamaran? Tuan Zhao, kau bilang aku bohong. Berani tidak kau di depan Nenek Jiang dan semua tamu terhormat, kita minta pakar otoritatif yang sesungguhnya untuk memeriksanya. Kalau barangmu ini asli, aku, Lin Han, akan berlutut dan minta maaf di depan umum. Lalu minggat dari kota air. Kamu bilang periksa ya periksa. Di pesta ulang tahun Nyonya Jiang ini, mana boleh kau berbuat semaumu. Nek, karena ada perdebatan, agar Tuan Zhao tidak menanggung tuduhan yang tidak benar, dan juga agar Tuan Lin tidak disalahpahami, lebih baik kita undang sesepuh yang dihormati untuk menilainya di sini. Bisa jadi hiburan tambahan untuk pesta ulang tahun. Sinyo bicaranya masuk akal. Kalau begitu kita undang Tua Raja ke sini untuk menilai. Bukan, Nyonya Jiang. Ini tidak perlu kan? Ngapain repot-repot untuk seorang sampah? Bersambung. Tua Raja. Halo. Maaf merepotkan, saya ragu-ragu dengan guci ini, tolong bantu saya memeriksanya Ibu Jiang, Anda terlalu sopan. Bisa menambah kemeriahan pesta ulang tahun Anda. Merupakan kehormatan bagi saya. Tua Raja, Ini adalah guci biru putih dari dinasti Yuan, ada seorang pemuda yang bilang ini palsu. harap kembalikan nama baik saya. Ya, Tua Raja, Anda harus diperiksa dengan baik. Lin Han ini suka berbohong, bicara seenaknya. Tuan Zhao. Maaf, saya ingin bertanya. Dari mana Anda mendapatkan benda ini? Saya mendapatkannya dari seorang kolektor luar negeri dan saya mengoleksinya. Saya punya catatan transaksi lengkapnya. Tuan Zhao, Anda memang tertipu. guci ini memang tiruan berkualitas tinggi. Bukan asli dari dinasti Yuan. Warna biru pada guci ini. Meskipun sengaja meniru Sumaliking. Tapi warnanya terlalu mencolok dan menyilaukan. Bercak karat seperti serpihan besi menempel. Sama sekali tidak terasa menembus ke dalam badan guci. Pengerjaan lukisannya justru kelemahan fatal. Garis-garisnya kaku dan tidak alami. Figur-figurnya tidak memiliki jiwa sama sekali. Dibandingkan dengan kebebasan dan keagungan pelukis dinasti Yuan jauh berbeda. Yang paling krusial adalah dasar guci ini. Guci besar dinasti Yuan memiliki badan yang tebal. Di bagian yang terbuka, Terlihat jelas tekstur yang kasar dan longgar. tekstur yang kasar dan longgar. Dan pewarnaan merah api yang alami. Dasar guci ini halus seperti cermin. Yang disebut merah api ini sebenarnya hanya cat yang dioleskan. Jika digosok kuat, warnanya mungkin akan luntur. Ini menggunakan tanah kaolin asli Jingdezhen. Teknik umum untuk membuatnya tampak tua setelah dibakar. Ini tidak mungkin. Bersambung.
Ini adalah teknik penuaan umum setelah dibakar menggunakan tanah liat asli Gaoling dari Jingdezhen. Teknik penuaan umum setelah dibakar. Tidak mungkin. Bukan. Bahkan jika yang ini palsu, lalu yang asli mana? Lin Han, katamu yang asli ada di tanganmu. Kalau kamu tidak bisa mengeluarkannya, itu artinya kamu memfitnah. Betul, Lin Han, bukannya katamu yang asli ada padamu? Kalau memang mampu, tunjukkan. Kalau tidak bisa dikeluarkan, bukankah itu berarti berbohong? Kamu cemburu pada Tuan Zhao, cemburu pada suku pohon kami. Guci Yuan Qinghua yang asli. Guci besar Xiao He mengejar Han Xin di bawah bulan. Telah saya percayakan ke lelang Christie. Sedang dipamerkan keliling dunia. Saat ini sedang dipamerkan di London. Ini adalah sertifikasi resmi dari lelang Christie. Berisi detail yang tak terhitung, foto resolusi tinggi, dan sertifikat penilaian yang diakui resmi. Tuan Zhao, hari ini, apa perlu saya berikan nomor telepon Direktur Regional Asia Lelang Christie kepada kalian? Supaya kalian bisa verifikasi sendiri. Lin Han, kamu kejam. Kamu benar-benar kejam. Kamu merencanakan jebakan untukku. Aku tidak akan membiarkanmu, dan juga Jiang Xinyao. Zhao Shihao, hari ini adalah hari ulang tahun nenek. Memberikan barang palsu sudah sangat tidak sopan. Sekarang di depan nenek, kau masih mengancam tamu suku air kami? Jangan-jangan kau anggap suku air kami tidak ada orangnya? Insiden hari ini membuat kalian semua tertawa. Mudah menilai barang antik, sulit menilai orang. Saya sudah hidup setengah umur. Yang paling saya hargai adalah karakter seseorang. Adalah ketajaman mata. Adalah keberanian untuk berkata jujur. Lin Han, anak ini bagus. Nenek, saya terlalu gegabah mengganggu pesta ulang tahun nenek. Saya mohon maaf. Tidak apa-apa, kamu ini nak. Guci awan dan bangau yang kamu berikan padaku, sangat saya sukai. Xinyao, tolong sampaikan terima kasihku kepada Lin Han dengan baik. Lin Han, terima kasih karena telah menyelamatkan nenek dari tertipu barang palsu. Dan juga terima kasih karena telah memperlihatkan padaku sebuah drama yang begitu menarik. Bersambung. Lin Han, tunggu sebentar. Ada apa lagi, Nona Jiang? Aku antar kamu sebentar. Lagi pula aku juga perlu menghilangkan mabuk. Minuman malam ini memang agak keras. Maaf sudah mempermalukan diri di depan Nona Jiang. Lin Han, terima kasih. Terima kasih untuk apa? Terima kasih karena hampir merusak pesta ulang tahun nenek Jiang itu? Bukan. Terima kasih karena kamu tidak membiarkan nenek menerima barang palsu. Dan lebih lagi, terima kasih karena telah memperlihatkan padaku integritas seseorang. Dalam situasi seperti itu, dikepung oleh Lin Tian dan Zhao Shihao, kamu masih bisa tenang dan berbicara dengan fakta. Itu sangat langka. Aku hanya melakukan apa yang kupikir benar. Lagi pula aku juga tidak rugi. Kamu selalu seperti ini? Terlihat seperti tidak ambil pusing. Tapi sebenarnya setiap langkah direncanakan, dan serangannya pasti tepat sasaran. Dari perangko monyet ke lukisan kuno, sampai Yuan Qinghua hari ini. Lin Han, ada banyak misteri dalam dirimu. Nona Jiang, rasa penasaran bukanlah pertanda yang baik. Lin Han, bagaimana kalau aku bilang, rasa penasaranku padamu bukan cuma karena barang-barang yang kamu bawa, aku bisa lihat, kamu dan Lin Tian serta Zhao Shihao bukanlah orang yang sejenis. Bahkan kamu berbeda dengan kebanyakan orang di lingkaran ini. Bersambung, aku bisa lihat, kamu dan Lin Tian, Zhao Shihao mereka bukan tipe orang yang sama. Bahkan kamu dan kebanyakan orang di lingkaran ini juga berbeda. Berbeda? Karena aku adalah anak yang dibuang keluarga, hidup dari jual beli barang antik, anak yang terpuruk. Bukan, kamu adalah orang kuat yang meski berada di titik terendah, tetap bisa bangkit lagi dengan kemampuan dan pandanganmu sendiri. Kamu tahu, yang selalu kukagumi bukanlah berapa banyak kekayaan yang kamu miliki atau barang langka yang bisa kamu tunjukkan. Yang kukagumi adalah ketenanganmu seolah bisa melihat masa depan dan keteguhan yang tak terpengaruh keriuhan dunia luar. Itu sangat menarik. Non Jiang, sebenarnya hanya keberuntungan kadang-kadang dapat kesempatan. Tidak, kesempatan hanya datang pada orang yang siap. Lin Han, aku tak ingin menyelidiki rahasiamu. Aku hanya ingin menyampaikan perasaanku. Aku ingin bilang, aku merasa nyaman saat bersama kamu dan juga seru. Mungkin kita bisa tidak hanya sekadar partner bisnis,
Bersambung. Aku ingin bilang, aku merasa nyaman saat bersamamu dan juga seru. Mungkin kita bisa tidak hanya sekadar rekan bisnis. Nona Jiang. Perasaanmu sangat kuhargai. Kau adalah yang paling istimewa, paling hebat dan cantik yang pernah kulihat. Tapi justru karena itulah, aku tidak bisa sembarangan memberikan jawaban padamu. Situasiku jauh lebih berbahaya dan rumit dari yang kau lihat kurasa. Sebelum aku benar-benar bisa mengendalikan takdirku sendiri. Aku tidak ingin ada orang terjerumus dalam masalah ini. Aku mengerti kehati-hatian itu memang baik. Setidaknya sekarang kita sudah jadi teman, kan? Ya, aku merasa terhormat bisa menjadi teman Nona Jiang. Kalau begitu, sepakat. Sebagai teman, aku kasih saran Lin Tian dan Zhao Xihao. Mereka malu besar malam ini pasti tidak akan tinggal diam. Kamu harus hati-hati. Akan kuperhatikan datang satu hal hadapi satu hal. Kalau kamu butuh bantuan, bilang saja kapan saja. Jangan lupa sekarang kita sudah teman. Akan kubilang. Sampai jumpa, Xinyao. Sampai jumpa, Lin Han. Bersambung. Lin Han si bajingan itu membuatku di suku air memalukan di depan Jiang Xinyao. Kalau aku tidak membunuhnya, nama Zhao Xihao bisa kubalik. Tenang, tenang, Bos Zhao, jangan marah, jangan marah. Nanti kesehatanmu terganggu, Bos Zhao. Aku kasih tahu, Lin Han itu seperti belalang musim gugur, hidupnya tidak akan lama lagi. Dan aku sudah menyelidiki, dia akhir-akhir ini sering dekat dengan seseorang bermarga Zhao di pasar antik. Tapi transaksi ini sangat tersembunyi. Aku curiga barang-barangnya itu asalnya tidak jelas. Aku kasih tahu. Asalnya tidak jelas. Nah, itu bagus. Nanti aku suruh orang periksa-periksa pajaknya, periksa keamanan kebakarannya. Aku akan buat hidupnya tidak akan tenang. Ya, di dalam halaman itu pasti ada barang haram. Bijaksana Bos Zhao, tapi Bos Zhao Lin Han si brengsek ini akhir-akhir ini agak aneh. Sepertinya dia selalu bisa meramal masa depan. Kamu tahu, aku kasih tahu, pasti karena Jiang Xinyao itu dia. Diam. Jiang Xinyao juga berani kau tebak-tebak. Siapapun yang menghalangi jalanku akan kubunuh. Lin Tian, begini. Setelah urusan ini selesai, proyek suku pohonmu itu akan kubantu menangkan. Baiklah, terima kasih Bos Zhao. Bos Zhao, tenang saja, aku pasti akan membuat Lin Han tidak akan pernah bangkit lagi. Bersambung. Ada Lin Han? Lin Han. Halo, saya Lin Han. Kami dapat laporan dari masyarakat. Tempat ini diduga beroperasi tanpa izin. Dan menjual produk palsu serta berkualitas rendah. Mohon kerjasama Anda untuk pemeriksaan kami. Silakan. Ini kamar pribadi saya. Tidak ada bisnis ilegal sama sekali. Semua mitra kerja saya memiliki toko resmi dan dokumen lengkap. Salah paham. Ini semua salah paham. Bapak Lin adalah konsultan khusus kami. Semua transaksi barang antiknya dilakukan melalui tempat kami. Ini kontraknya. Catatan transaksi dan bukti pajak semua ada di sini. Dokumennya memang tidak ada masalah. Apa kamu di luar pernah menyinggung seseorang? Mungkin saja, tapi yang bersih akan tetap bersih. Silakan awasi kapan saja. Baiklah, kami pergi dulu. Hati-hati di jalan. Tidak apa-apa? Bersambung. Kudengar orang dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan mencarimu, Zhao Xihao. Selain Zhao Xihao, siapa lagi yang akan peduli padaku? Cuma trik-trik kotor yang tidak pantas dibicarakan. Hati-hati, dia itu orangnya pendendam. Dan lagi, Lin Tian akhir-akhir ini sering dekat dengannya. Kamu harus waspada dengan adik tirimu itu. Dia juga bukan adikku. Sejak dia berusaha menghancurkanku, dia sudah bukan. Xinyao, terima kasih sudah mengingatkanku. Lin Han, apa kita perlu begitu formal? Kita kan teman. Antara teman saling membantu itu wajar. Kalau kamu butuh bantuan, Xinyao, niat baikmu aku mengerti, tapi urusan ini harus kuselesaikan sendiri. Beberapa hal itu seperti bisul, kalau tidak kuperas sendiri, tidak akan pernah sembuh. baik. Nenekku diam-diam sering memujimu. Katanya kamu tenang dan bijaksana, masih seperti permata mentah.
Kalau kamu butuh apapun, bilang saja kapan saja. Kami pasti akan membantumu. Bersambung. Ayo warga sekalian, bapak-bapak dan ibu-ibu, hari ini perdagangan embun dingin resmi buka. Semua barangnya didatangkan langsung dari zona ekonomi khusus di selatan. Barang-barang terkini kualitasnya top banget. Harganya paling murah, 3 hari pertama pembukaan diskon 10% semua. Nggak bakal rugi, nggak bakal tertipu. Ayo semua lihat-lihat. Lihat. Wah, tokonya megah banget ya. Jualan apa nih? Coba perkenalkan. Biasanya jam tangan merek Shanghai atau Diamond harus diputar dulu baru bisa disetel waktunya. Tapi jam digital kita ini nggak perlu diputar jalan otomatis. Tampilan digital jam, menit, detik jelas banget. Nah, lihat malam hari juga bisa nyala. Tahan air dan tahan guncangan. Harga asli 15. Hari ini buka cuma 13,5, ada yang mau? Wah, beneran bisa nyala ya Kameng lu? Beneran bisa ya? Ambilin aku satu. Ambil 2. Aku ambilin adikku juga 1. Ini Rp27 ya totalnya. Bersambung. Hari ini perdagangan embun dingin resmi dibuka. Semua barangnya didatangkan langsung dari zona ekonomi khusus di selatan. Barang-barang terkini. Tidak akan rugi. Tidak akan tertipu. Ayo lihat-lihat semuanya. Lihat, ini apa? Gimana cara pakainya? Ini adalah korek gas. Lebih enak dipakai daripada korek api. Lebih praktis daripada batu api atau korek api jadul. Tahan angin juga. Nah ini, bagi bapak-bapak yang kerja pakai kompor gas, supir yang sering bawa barang jarak jauh, atau para perokok bisa sedia 1. Praktis, Rp3.000 1. Ada yang mau? Beri saya 1. Oke. Pakai ini buat nyalain rokok di pabrik. Keren banget. Pasti dong. Aduh. Lihat ini. Bagus banget nih. Ini kacamata hitam, paling ngetren di Hong Kong dan Taiwan. Anak muda pakai, keren, cewek pakai, gaya. Wah, gaya banget. Di musim panas, bisa buat ngilangin silau matahari. Naik sepeda juga nggak takut silau. Harga aslinya 4.000, sekarang cuma 3.600. Bagus, beri saya 1. Saya juga mau, saya juga mau, saya juga mau. Dijamin kelihatan bagus. Pakai ini kelihatan gaya ya. Saya ambil 1 juga. Oke. Semuanya jangan buru-buru. Hari ini belanja Rp5.000 dapat permen 1. Beli sampai 10.000 dapat ikat rambut cantik 1. Ini. Wah, hemat nih. Cepat. Kalau gitu saya beli lagi. Saya mau yang ini. Silakan pilih, silakan lihat. Oke. Ambilkan saya yang ini. Pilih sendiri saja. Oke. Ini uangnya. Simpan baik-baik. Saya mau yang ini. Kalau cocok, datang lagi ya. Oke. Bersambung. Linhan. Toko sudah dibuka. Seperti yang kamu perkirakan. Begitu barang-barang dipajang, semua orang terpana. Di hari pertama, omsetnya sudah melebihi 1.000. Sekarang aku menghitung uang setiap hari sampai tangan lemas. Tapi ada juga yang iri. Orang dari kelurahan sudah bertanya beberapa kali. Aku sudah melakukan seperti yang Anda katakan. Prosedurnya lengkap, sikapnya baik, untuk sementara aman. Hanya saja terlalu lelah, tapi hati tenang. Terima kasih. Kalau begitu terus semangat, kerja yang baik. Berusahalah agar semakin baik dari hari ke hari. Selain itu, jaga kesehatan baik-baik. Oh ya, jika melihat furnitur tua, kayu, terutama yang warnanya gelap, kayu yang keras, yang beraroma atau teksturnya indah, coba perhatikan. Tanyakan harganya. Mungkin saja ada kesempatan lain. Bersambung. Kaos kaki ini harganya berapa? Rp5.000 sepasang. Oke, ini untukmu. Sampai jumpa lagi. Paman Wang, Anda datang. Ambil 2 bungkus mie instan. Anda ambil sendiri saja. Paman, Anda mau pindah rumah? Rumah saya digusur. Meja dan bangku ini sudah nggak ada tempatnya. Mau dibakar buat kayu bakar. Sayang sekali kalau dibakar. Bagaimana kalau Anda jual saja ke saya? Coba lihat, bisa dijual 8.000 atau 10.000 nggak? Saya kasih 15.000. Jual. Nanti kalau ada perabotan atau kayu bekas seperti ini bisa Anda antar ke sini semua ya? Bisa. Oke, mobil saya tinggal di sini dulu. Saya ambil 2 hari lagi. nggak masalah, Paman. Oke. Barang semono. Bos malam. Bapak Lin, lama tidak bertemu. Silakan, duduk. Kebetulan saya baru dapat teh yang bagus. Mari Bapak cicipi. Bos malam, tehnya tidak usah. Saya datang hari ini ingin minta Bapak lihat-lihat sesuatu. Ini bangku tua ya. Bahan kayunya sepertinya kayu Huanghuali. Tapi sudah cukup lama. Kalau mau diperbaiki, tekstur ini tidak biasa. Serat kayunya sangat indah dan alami. Pola wajah hantu ini, pori-pori ini,
Bapak Lin, kayu ini jangan-jangan Huang Huali Hainan? Kayu tua berminyak, ini bahan kayu yang sangat bagus. Sayang sekali, kayu sebaik ini dirusak sampai begini. Barang ini lagi-lagi Bapak dapat dari mana? Teman saya yang beli. Barang seperti ini dia jual seperti kayu bakar rongsokan. Kayu bakar rongsokan? Sungguh mubazir, keberuntungan teman Bapak ini benar-benar diberkahi. Kenapa saya tidak punya teman seperti itu? Bos malam. Kalau saya bilang kayu seperti ini, kayu merah wangi, Huang Huali Hainan, dan kayu emas sejenisnya, dia punya lebih banyak lagi. Bapak Lin, benarkah? Bersambung. Kayu bakar yang tidak berguna. Membuang-buang anugerah alam keberuntungan teman Anda ini itu rezeki dari leluhur. Kenapa aku tidak punya teman seperti itu? Bos malam, jika saya katakan kayu seperti ini, kayu merah, wangi, hai huang, dan kayu emas semacamnya, dia punya lebih banyak lagi. Bapak Lin, benarkah ini? Bapak Lin, Anda tidak tahu. Sekarang, kayu seperti ini, pasar kayu tua berkualitas tinggi, harganya tinggi tapi sulit didapat. Kalau bisa dapat saluran yang stabil, kita bisa mengolah kayu tua ini, memperbaiki ulang, membuka sebuah bengkel restorasi furnitur antik, lalu mempekerjakan tukang terbaik membuatnya menjadi meja lukis, kursi, dan meja. Setiap potong adalah karya unik. Maka keuntungannya tidak hanya 100 kali lipat, itu seperti mengubah batu menjadi emas. Baik bos malam, Anda bertanggung jawab menyediakan teknologi koneksi dan pasar saya. Hanya menyediakan bahan baku murah ini, kita bekerja sama mendirikan bengkel ini. Sepakat saluran penjualan, tukang, dan lokasi serahkan pada saya. Bapak Lin, Anda benar-benar orang penting bagi saya. Selamat bekerja sama. Selamat bekerja sama. Bersambung. Xiaotian, jangan minum lagi, bisa merusak kesehatan. Minum? Kenapa nggak minum? Aku kasih tahu ya, Bu. Ini loh namanya. Mabuk bisa hilangkan semua kesedihan. Xiaotian, dengarkan nasihat ibu. Kamu akhir-akhir ini jangan terlalu sering bergaul dengan Zhao Shihao. Ibu dengar, dia untuk melawan Lin Han sudah menggunakan banyak koneksi untuk menyelidiki. Lin Han catatan keuangannya lengkap, prosedurnya jelas, tidak ada sedikit pun kesalahan yang ditemukan. Zhao Shihao sendiri malah dapat masalah. Diam kamu tahu apa, Bu? Bu, kamu tahu nggak sekarang orang luar bilang apa tentang aku? Mereka bilang aku anak kedua yang tidak berguna dari suku pohon. Mereka bilang, aku bahkan tidak bisa menandingi anak haram yang diusir. Mereka bilang aku setiap hari, seperti anjing, mengikuti Zhao Shihao sambil mengibaskan ekor. Bu, kalau aku tidak menjatuhkan Lin Han, aku seumur hidup tidak akan bisa mengangkat kepala di kota air. Aku akan terus hidup di bawah bayang-bayangnya. Dulu waktu dia masih di rumah, di mata ayahku hanya ada dia. Sekarang dia sudah pergi dengan susah payah. Aku tetap tidak sebaik dia. Kenapa ya, Bu? Aku tidak mengerti. Kenapa keberuntungannya bisa begitu baik? Orang tua dari suku air yang tidak mati-mati itu, semua memihak dia, Bu. Xiaotian, jangan seperti ini. Ibu tahu hatimu sedih. Bu, Bos Zhao bilang, dia bilang asalkan aku bisa membantunya menjatuhkan Lin Han. Aku bisa membuatnya hancur reputasinya. Proyek di timur kota kita, dia akan bantu kita. Asalkan kita punya proyek itu, perusahaan kita bisa bangkit kembali. Sampai hari itu tidak akan ada orang yang meremehkan aku. Bahkan ayah pun harus memandangku dengan hormat. Tapi Xiaotian, Lin Han sekarang agak aneh. Bisakah kamu jangan lagi mengganggunya? Ibu hanya punya kamu satu anak laki-laki. Dia aneh apanya? Bersambung. Asal kita sudah dapat proyek itu, perusahaan kita bisa bangkit lagi. Nanti saat itu, nggak akan ada lagi yang meremehkanku. Bahkan ayah pun pasti akan memandangku dengan hormat. Lin Han sekarang ini agak aneh. Bisa nggak kamu jangan ganggu dia lagi? Ibu cuma punya kamu satu anak. Aneh apanya sih? Dia cuma lagi beruntung aja. Dia cuma bisa menjilat pengusaha licik bermarga Zhao itu. Sama lagi si Jalang Jang Sinyao itu. Pasti mereka yang diam-diam bantu dia. Aku nggak percaya dia nggak punya kelemahan sama sekali. Selama dia manusia, pasti ada kelemahannya. Manusia pasti punya kelemahan. Halaman tuanya itu pasti ada masalah. Pasti ada masalah. Aku sudah kirim orang untuk mengawasinya 24 jam.
Aku akan awasi dia terus. Apa yang dia lakukan di dalam, apa yang dia bawa keluar, apa yang dia bawa masuk. Aku harus tahu semuanya dengan jelas. Kamu suruh orang awasi dia? Itu melanggar hukum. Kalau ketahuan, kamu akan... Ibu. Ketahuan gimana lagi? Sudah sampai titik ini, antara dia yang mati, atau kita yang binasa. Xiaotian. Lin Han. Aku pasti akan temukan titik lemahmu. Hari-hari indahmu. Sudah habis. Bersambung. Keterlaluan, bos malam. Ini bukan barang biasa, ini benar-benar barang langka. Lihat, pengerjaannya, teksturnya. Pola wajah hantu yang hidup, bintik musang yang jelas. Ini benar-benar mengalir sempurna. Wah, lihat lapisan patinanya. Halus dan hangat seperti giok. Bisa memantulkan bayangan orang. Ini pasti barang antik dari akhir dinasti Ming, awal dinasti Qing. Bos malam. Ini dari istana pangeran mana Anda dapatkan? Kayu Huanghuali sebesar ini dengan usia setua ini sangat langka sekarang. Keluar dari istana. Auranya ini. Meski bukan dari istana, tapi pasti dari istana pangeran kelas atas. Dibuat khusus oleh pengrajin top. Bos malam, lihat garisnya, lengkungannya. Ini adalah seni. Lagi, lihat kayu merah wangi ini. Kepadatan ini. Terasa berat saat diangkat. Barang ini, kalau ditaruh di ruang kerjaku, baru namanya bergaya. Bos malam, Anda sebutkan harganya, ini saya ambil. Bersambung. Bos malam silakan beri harganya, ini saya ambil. Kedua bos ini memang ahli yang tahu barang bagus. Kedua bos ini memang ahli yang tahu barang bagus. Jangan buru-buru dulu. Mari, silakan duduk. Jujur saja, pada kedua bos, beberapa barang ini memang adalah harta pusaka toko kami, Hanmu Chun Hua Fang. Untuk memperbaikinya, kami memanggil tukang tua dari Suzhou. Lem yang digunakan adalah lem ikan. Hanya berharap dapat mengembalikan aura aslinya. Sama sekali tidak menggunakan bahan kimia. Tapi soal harganya... Bos Wang. Meja 8 dewa dari kayu Huanghuali milik Anda harganya segini. Bos Li, kursi bundar kayu merah wangi Anda segini harganya. 8 juta. Wah, bos malam, harga Anda sudah paling tinggi. Tapi... layak. Kalau ini dipajang di rumah, bukan lagi sekadar perabot, melainkan warisan. Adalah budaya. 8 juta, saya ambil. Sekarang juga kita tanda tangani kontraknya. Bos Li, jangan buru-buru, jangan buru-buru. Bos malam, kantor baru saya yang sedang direnovasi itu kebetulan butuh barang untuk menstabilkan energi. Meja ini jangan ada yang berebut dengan saya. Kedua bos sangat lancar. Selamat ya, kedua bos, mendapatkan barang yang sangat disukai. Kedepannya, Hanmu Chun Hua kami selama ada barang bagus, pasti akan segera menawarkannya pada Anda. Kerjasama yang menyenangkan. Kerjasama yang menyenangkan. Kerjasama yang menyenangkan. Bersambung. Bos Zhao sudah ditemukan. Lin Han dan bos malam itu bekerja sama. Membuka sebuah workshop furniture klasik bernama Hanmu Chun Hua. Baru-baru ini mereka mendapat beberapa barang baru laku keras di kalangan bangsawan. Katanya profitnya tinggi sangat mengerikan. Workshop furniture. Dari mana dia mendapatkan bahan bagus sebanyak itu? Dicolong dirampok. Tidak jelas. Asalnya sangat misterius, orang kita selalu mengawasi rumahnya. Baru-baru ini kadang keluar kayu-kayu jelek, lainnya tidak ada apa-apa. Mungkin benar ada hantu yang membantu dia? Begini kirim orang kita untuk mengikuti lebih ketat. Kalau memang tidak bisa, buatkan dia sedikit kecelakaan. Bos Zhao. Workshop itu lokasinya terpencil, keamanannya sepertinya tidak lemah, dan kita baru saja ditegur oleh bos besar. Sampah. Kalau tidak bisa, biarkan Lintian yang sampah itu cari cara. Biarkan dia membuat masalah untuk kakaknya. Dia tidak peduli rumah tua itu. Belum selesai, masih berlanjut. Aliran dana perusahaan benar-benar putus. Bank tidak mau perpanjang pinjamannya. Beberapa proyek itu juga semuanya dihentikan. Lintian, semua salahmu yang muluk-muluk. Malah mainin futures. Sampai korupsi uang perusahaan. Nah, sekarang jadi begini. Semua habis bangkrut. Bukan, aku mana tahu pasar bisa berubah. Bukannya aku juga cuma mau untungin perusahaan.
Sekarang ngomongin ini buat apa? Gue dong, cepat cari jalan keluar. Bagaimana kalau kita minta tolong Xiaohan? Siapa yang mau minta? Suruh aku minta ke dia, aku mending mati. Aku juga nggak akan minta ke anak haram itu. Anak haram. Jujur ku beritahu, sekarang Lin Han asal keluarin satu barang saja bisa nandingin seluruh perusahaan kita, Lintian. Sampai sekarang kamu masih belum sadar, kamu nggak bisa nandingin kakakmu. Seumur hidup kamu juga nggak akan bisa nandingin dia. Kamu juga bilang begitu ya? Baiklah, kalau gitu kalian yang minta. Kalian yang minta tolong ke dia. Aku lihat sampai kapan dia bisa sombong. Pergilah kalian. Aku bilang aku ada caranya, oke? Direktur Zhao sudah janji padaku. Asalkan aku bantu dia sekali lagi, aku akan punya uang untuk selamatkan perusahaan kalian, oke? Kamu masih bergaul sama dia. Dia cuma manfaatin kamu. Kamu nggak ngerti. Urusanku nggak usah kalian ikut campur. Mau kemana? Xiaotian, berhenti. Lin Han, keluarlah. Kamu sudah diusir. Masa masih bikin orang nggak tenang? Terus beli. Jangkauannya bisa diperluas ke provinsi tetangga. Harganya bisa dinaikkan sedikit. Tapi perhatikan caranya. Usahakan dilakukan secara tersebar. Keselamatanmu yang utama. Selain itu, aku sertakan juga beberapa panduan sederhana modern untuk identifikasi kayu dan alat-alatnya. Mungkin bisa membantu. Bersambung. Para penonton kami saat ini berada di lokasi lelang yang dijuluki sebagai Raja Keramik. Guci biru putih bergambar tokoh dari dinasti Yuan tiba-tiba muncul di arena lelang. Tidak diragukan lagi, ini akan menjadi bom terbesar di pasar seni global pada tahun ini. Semua bisa lihat di layar besar. Koleksi penting ini memiliki sejarah kepemilikan yang jelas, telah melalui pemeriksaan oleh tim ahli top, termasuk Sir David Weston, baik dari dalam maupun luar negeri, melalui identifikasi bersama keasliannya, tidak perlu diragukan lagi. Gugup Gucimu. Guci itu sudah menyelesaikan misinya. Sisanya serahkan pada pasar. Kamu selalu seperti ini, seolah segalanya dalam kendalimu. Lin Han, kadang aku merasa kamu sangat dekat. Tapi kadang seolah ada kabut yang memisahkan kita. Cinyao, ada beberapa hal bukan karena aku sengaja ingin menyembunyikannya. Setelah semua gejolak ini berlalu, aku akan memberimu penjelasan. Baik, aku akan menunggumu. Bersambung. 170 juta, 120 juta, pertama 120 juta, kedua 120 juta, ketiga. Laku. Selamat untuk wanita ini. Lintian kakak baikmu itu akan segera menjadi miliarder. Lebih dari 1 miliar. Kamu pikir aku bisa menerima ini? Pak Zhao, kita tidak bisa menunggu lagi. Benar, Pak Zhao, aku dengar Lin Han Workshop mereka akan menerima sejumlah kayu yang sangat penting. Sepertinya. Kayu tua berusia ribuan tahun. Pokoknya bahan apapun itu. Informasinya akurat? Oh, aku sudah menyuap salah satu karyawan kontrak mereka. Lintian, ini kesempatan terakhirmu. Jika berhasil, uangku langsung masuk untuk membantu keluargamu. Jika gagal, kamu tahu akibatnya. Belum selesai, masih berlanjut. Berhenti. Wah, bukannya ini Tuan Muda Lin. Ada apa kau kesini? Bicara. Lintian menerobos masuk ke rumah orang, sengaja membakar, merusak barang milik orang. Menurutmu, kali ini kau akan dihukum berapa tahun? Aku salah, Bang. Bukan keinginanku. Bang, Zhao Xiao yang memaksaku. Benar-benar tidak ada hubungannya denganku. Bang. Lepaskan aku kali ini, ya. Baiklah, aku mohon padamu, Bang. Lepaskan aku kali ini. Aku ini, pergi. Simpan saja omonganmu untuk polisi.
Lapor polisi. Serahkan bukti. Mengerti. Bersambung. Halo, apa katamu? Lin Tianquan sudah mengaku. Bagaimana dengan polisi? Ayah, Dasar anak durhaka, apa yang sudah kau lakukan? Menyuruh Lintian untuk membakar bengkel kerja Linhan. Otakmu dimakan anjing ya? bukan ayah. Bukan aku yang menyuruh Lin Tian membakar. Aku cuma mau kasih pelajaran ke Lin Han. Siapa sangka, ya, itu si Lin Tian. Dia yang bertindak sendiri. Tidak ada hubungannya denganku. Lin Han itu bodoh sendiri. Mau kasih pelajaran ya? Zhao Xihao. Sampai sekarang masih mau lepas tangan. Di depan saksi dan bukti, dia mengaku semua. Rekaman catatan transfer. Percakapan kalian jelas sekali. Bukan, ayah. Kalau gitu ayah harus selamatkan aku. Aku tidak bisa masuk penjara. Begini, kita cari orang, kita keluarkan uang. Kalau tidak bisa, akuisisi perusahaan Lin Han. Suruh dia ubah pernyataan. Bisa tidak, ayah? Mimpi kali. Linhan itu siapa? Kau tidak punya mata dan otak. Linhan adalah orang yang dipuji Nona Jiang di depan warga kota air. Gucci biru putih Yuan di tangan Linhan. Baru saja dilelang. Ditaksir lebih dari 100 juta. Kau mau lawan dia pakai apa? Bukan, ayah. Terus gimana? Kalau gitu ayah harus selamatkan aku. Cari jalan keluar. Di depanmu ada 2 jalan. Pertama, polisi akan segera membawamu. Makan nasi penjara beberapa tahun. Kami akan umumkan keluar bahwa kau putus hubungan dengan suku malam. Tidak, ayah. Aku pilih yang kedua. Aku pilih jalan kedua. Kedua, sekarang juga, segera pergi dari dalam negeri. Jangan pulang dalam 3 tahun. Bersambung. Angka di buku tabungan koperasi telah melebihi 2 juta. Perdagangan embun dingin menjadi contoh di distrik. Semua ini berkat bimbinganmu. Gagasan supermarket yang kamu sebutkan terakhir kali sudah kuterapkan. Aku mengambil alih gedung Toser Batua di pusat kota. Sedang mempersiapkan toko embun mekar. Ingin membuat orang merasakan kenyamanan berbelanja dengan kereta seperti yang kita harapkan dalam surat. Setiap kali mengirimkan barang melalui guci air, selalu mengingatkanku pada keajaiban takdir. Tanpamu, tak akan ada diriku yang sekarang. Ikatan ini, meski terpisah 40 tahun, tetap berharga. Harap jaga kesehatanmu, jangan bekerja terlalu keras. Halo. Iya, Xiao Han. Bersambung. Halo. Ya, Xiao Han, ini aku. Kamu baik-baik saja belakangan ini? Baik, ada apa? Masalah Lintian itu. Kamu sudah tahu kan, dia bodoh sekali, dia pantas menerimanya. Tapi, bagaimanapun, dia adalah adik kandungmu. Kali ini, mungkin hukumannya tidak akan ringan. Ayah juga tahu. Ayah tidak pantas memohon padamu, tapi bisakah kamu melihat hubungan darah ini dan suku air serta petugas yang menangani kasus ini? Katakan saja, kamu mohonkan keringanan untuknya. Buat mereka mengurangi hukumannya beberapa tahun. Ayah, kumohon. Saat dia membakar, pernahkah dia memikirkan aku adalah kakaknya? Saat dia terus-menerus mengakali aku, pernahkah dia mengingat hubungan darah? Ini semua pantas dia dapatkan. Hukum akan memberikan keputusan yang paling adil untuknya. Masalah ini, aku tidak akan ikut campur. Jangan, Shohan. Ayah tahu dia brengsek. Kami dulu juga bersalah padamu. Tapi kita kan tetap satu keluarga. Satu keluarga? Sejak kamu mengusirku dari rumah, sejak saat itu, kata satu keluarga sudah tidak ada lagi. Bapak Lin, lebih baik kita tetap jadi orang asing saja. Untukmu, untukku. Lebih baik. Jaga kesehatan. Lin Han.
bersambung. Koleksi nomor 88 berhasil dilelang seharga 120 juta yuan terjual. Sekarang dia sudah jadi milik orang lain. Kamu nggak bakal kecewa? Dia sudah menyelesaikan misinya. Dia yang menuntunku keluar dari masa tergelap. Sekarang aku punya yang lebih ingin kujaga. Harga Gucci ini adalah angka yang fantastis. Tapi uang ini nggak terlalu penting buatku. Yang paling penting adalah kamu yang mengajariku. Membuatku membuktikan bahwa meskipun terinjak-injak ke dalam lumpur, aku tetap bisa mengandalkan kekuatanku sendiri untuk bangkit kembali. Ini semua adalah rencanaku untuk masa depan. Pekarangan ini, usaha-usaha ini, dan orang yang ingin kuhabiskan sisa hidupku bersamanya. Penjelasanmu cuma gambar-gambar ini? Gambar cuman fondasinya. Yang ingin kutanyakan adalah, apa kamu mau bersamaku? Membangun masa depan ini menjadi kenyataan? Di sini harus ditanam pohon osmanthus. Musim gugur nanti, harumnya akan semerbak. Kamar timur juga harus diubah jadi ruang baca. Buku-buku kunomu dan dokumen-dokumen yang akan dikirim Menglu nanti, semuanya harus diatur dengan baik. Semuanya terserah kamu. Kalau gitu, masih nunggu apa lagi, Bapak Pendiri? Selesai.